Masih di Angga The Potters podcast terkece seplanet bumi. Yo, ya buat teman-teman semua, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan buat sponsor-sponsor yang mau masuk, sini kita saudara, ya kan. Hari ini dengan Sipro guys. Sipro ini YouTube channel kreatif yang berbasiskan musik ya, bro. Iya, Ya musik ya. Ini masih sejalan lah sama musik. Guys, ya ampun lemes-lemes banget ini. Ini lemes apa tegang sebenarnya ini? Jauh tadi. Oh, jauh ya. Ini antara lemes sama tegang ini. Sedep-sedep nyoy. Sedep. Ngobrol pakai mic. Bayar berapa Bang kalau ngobrol pakai mic, Bang? Sedep-sedep nyoy. Dia udah pakai headphone ngobrolnya jauh pakai mic ya kan. Jadi apa? Yang pertama nih yang wakilin Sipro nih siapa dulu nih? Teman-teman belum tahu nih. Ada baiknya kenalin diri ya enggak sih? Iya. Orang di balik Sipro nih dari ujung deh, kan. Iya, Oke. ya kan jangan sampai gue yang kenalin nih. Lebih baik kenalin diri. Gue Pion, nama biasanya. Nama biasanya. Kalau nama KTP Hendra. Hendra. Gue di Cipro bagian produksi recordingnya lah. Recording audio berarti Audio, ya. Spesialis audio di Sipro. Oke, selanjutnya Bapak. Bapak ya. Silakan. Lu kan udah bapak. Betul. Jangan sok muda deh Anda. Anak 3 tuh kayak masih om deh ya. Oke, nama gue Hendra. Di Cipro itu sebagai tim analis dan marketing. Marketing. Ya, Tim analis analis dan marketing. Jadi menganalisis lagu yang bakal digarap. Oh, itu balik layarnya. Iya. Di depan layarnya Sebagai Anda vokalis juga. Sebagai vokalis juga. Oke. Anda, Pak? Kalau nama saya dulu ya. Nama saya bisa Ahmad Dulu Rizal. beda. Hah? Oh, sama. Di KTP namanya Ahmad Rizal tapi nama kerennya Ijal aja ya. Di jalan. Ijal aja ya. Ijal teng-teng. Hah? Boleh Ijal tentang ya. Tapi Jal, lu dulu apa kakak kelas gua sekolah enggak sih? Iya, betul. SMA 1, SMA 4 ya? Iya, betul. SMA 4 kan. Iya lah, gue tahu, gue inget banget masalahnya. Soalnya gue dulu nggak ini ya, apa? Karena lebih muda. Karena nggak jujur aja nih, gue ini kan, gue walaupun bocil dulu tuh mainnya main tua-tua bro. Mainnya iya main kelas gitu. Dulu SMP manggungnya malah gue di SMA 1, di SMA mana gitu, sama anak-anak SMA. Bocil tapi nganar. Tapi gua nganarnya nggak bandel, ngeband gitu, nongkrong aja udah. Iya sama lah pada zamannya ya kita ya. Cuci tangan ya kan. Iya. Biar enggak Padahal mah ya. playboy. Ngintipin cewek padahal Biasa. Nah, kita cerita nih. Latar belakang Sipro. Nah, apa motivasi teman-teman Simpur? Ini di Simpur guys. Kalau buat anak-anak temen di yang nonton ini anak-anak Lampung nih, ini mereka ini base campnya di Simpur. Kolaborasi Salah ya? sebenarnya. Kolaborasi ya. Anak-anak Simpur sama anak-anak Bintara. Sukarame. Bintara Sukarame. Agak majuin dikit dong. Nah, gitu. Bintara Sukarame. Iya. Oke. Kolaborasi Simpur Bintara Sukarame. Simbin berarti ya. Simbin. Simpur Bintara. Enggak, latar belakangnya apa sih? Kenapa sih bikin ini? Isengan apa gimana? Asli ketemunya mah isengan banget. Sebenarnya. Iya, cuman karena pertemanan baru Hah. terus ngide. Sosok Iya, ngide. sebenarnya ngide sebenarnya. Enggak taunya keterusan gitu aja. Oh gitu. Tapi studio ini workshop dan lain-lain tuh disimpur semua ya? Di Sukarame. Oh, terus pindah Sukarame. Awalnya disimpur. Awalnya langsung di Bintara. Oh, awalnya Jadi, di Bintara. kayak kita nih yang dari Simpur kayaknya pendatang lah ke Bintara. Bintara ya. Oh, gitu. Yang disimpur siapa aja? Warga Simpur. Ada Amarwan, Amarwan, Pion, Ijal, terus terus ada sih beberapa yang nggak hadir. Si Yayan, Yayan. Terus yang warga Bintara Hendra termasuk yang punya Cipro lah, yang punya base camp lah ya. yang punya base camp siapa? Popoy. Oh, yang punya ini ya. Jadi beliau lah yang memfasilitasi kami gitu loh. Karena pada saat bertemu ini kan kita kan cuma sekedar mau ngejam Awalnya. Iya ngejam. Tapi ngejam kan kalau cuma ngejam aja kan kayaknya nggak ada, awal mula kan pengen ada dokumentasi. Iya. Kalau cuma dokumentasi juga kayaknya coba yuk kita share ke YouTube. Iya. Makanya yang dibilang tadi sama Pion tadi awal iseng. Iya. Awalnya iseng. Iseng gitu loh.
Tapi makin jauh lanjut, coba yuk kita agak serius gitu kan. Kok seru juga ya? Seru juga gitu loh. Walaupun capek tapi kayaknya asik deh ya. Apalagi talent kita cewek-cewek guys. Iya. Itu. Iya untuk cowok-cowok. Guys, kan. buat yang belum tahu, kalian subscribe YouTube channelnya Cipro Official. Cipro Official ini subscriber udah 5 ribuan tuh udah oke lah. Amin, gitu kan. alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sudah banyak peminatnya gitu, yang nontonin udah banyak. Terus, nah gue bicara analisa deh. Ya kan, nah kita ke ranah teknis. Apa yang menyebabkan lu menentukan itu kontennya? Ya kan lu yang analisa nih. Dari sudut pandang analisa, lalu kan lu udah ngegambar dong. Oh, marketingnya berarti harus nyebarnya ke sini nih, ya kan? Apa yang nyebabin penentuan konten itu? Jadi sebetulnya awal analisa itu di pertengahan kita udah beberapa membuat video. Oke. Tanpa ada analisa ya. Ya. Ternyata tidak berjalan ya. Video-video yang awal kita upload itu. Ya itu tadi hanya 50 view. 50 view. Itu pun bukan Ini penonton. maksud gua kan ini bukan pertanyaan yang gimana, ini sharing buat teman-teman semua ya kan. Ini kan ceritanya dulu. Ya, Awal mula ada analis. Jadi buat kawan-kawan juga biar paham apa perlunya analis untuk menentukan lagu. Jadi ketika itu sharing juga sama mereka. Coba yuk kita tentukan orang yang bisa menganalisis lagu. Iya. Biar saat udah capeknya itu terbayar. Iya. Karena kan kalau nggak dianalisis kan kita tidak tahu. Umpama kan kayak lagu apa nih yang dibawakan. Ternyata udah banyak yang cover. Iya. Berarti kita dapat ampasnya aja kan? Iya. Makanya yang nonton 50 baper. Ya bukan maksudnya baper dalam artian aduh kita udah capek-capek gitu ya. Iya. Tapi tetap semangat berkarya, tapi langkahnya dianalisa nih guys. Betul. Oke, kita masuk lagi ke ranah itu. Jadi Terus? mulailah menganalisa. Pas saat itu kan juga kan gua kan nadanya bermelayu. Ya. Coba dari diri gua sendiri dulu. Nah, nganalisa diri, matain diri dulu nih. Matain diri sebelum ke orang kan diri sendiri dulu bisa nggak gitu kan. Jajal dengan bawa lagu sesuai dengan karakter gua Malaysia gitu kan, tapi tanpa ngerubah mereka ini. Iya. Yuk, gua punya karakter Melayu nih, tapi tanpa ngerubah kalian. Musik-musik kalian, karakter gua. Iya. Yuk kita main. Iya. Pengen tahu. Tapi lagu analisis gitu kan. Oh lagu ini kayaknya baru beberapa yang cover. Oke. Gitu. Begitu dijajal dan kita upload, hasilnya ya memang banyak yang nonton. banyak gitu. Oh, jadi kesimpulannya apa? Justru lagu yang belum banyak di cover justru ya. Iya, Oh, jangan justru yang gitu. mengikuti yang udah ngetren nih cover nih, harus Iya, cover nih. betul. Jadi Hasilnya- gitu ya guys. Nah, ada satu tips, ini baru ketahuan nih tipsnya satu. Justru kalau mau cover lagu yang belum banyak di cover. Ya, itu jelas. Tapi kalau itu riwayat di Cipro ya. Iya, ini Cipro, ini tips dari Cipro kan. Ya, tapi betul. Kejadian kayak gini nggak bisa sama juga dengan Yang lain. dengan channel lain. Iya, kemungkinan nggak mungkin sama gitu. Iya. Buat yang lain belum tentu bekerja nih tips ini. Iya, ya tips kan? ini betul. Ya kan? Karena butuh marketing juga. Nah. Marketing itulah yang intinya nanti kita kayak di Apa yang dimarketingin dari situ, coba kasih sampel deh, sampel contoh lagu yang lu cover lalu bagaimana marketinginnya. ya seperti kan kayak anak-anak sekarang ini kan udah kayak di Facebook, Iya. Instagram, Media sosial. Twitter, media Media sosial lah sosial gitu lah ya. kan. Itu memang harus aktif di situ. Iya. Ya. Minimal mereka harus tahu apa sih tempat marketing yang tepat untuk mensosialisasikan gitu kan lagu ini supaya besar. Karena yang sudah-sudah kok kayaknya lagu ini udah gede banget nih. Umpama kan nih gua lagu Ungu nih yang kayaknya kabarnya udah banyak hafal nih gitu kan. Ternyata begitu di-upload kok cuma 50 view. Iya. Ya. Tipis Ternyata ya. begitu dimarketingin, share Facebook, Instagram, gitu kan, Twitter, ya hasilnya memang Oh, ada tim maintenance media sosial maksudnya. betul. Di situ Itu yang- itu wajib nomor satu. Iya. Bener sih. Kita juga kalau nggak ada tim maintenance buat itu memang siapa yang mau lihat gitu kan, siapa yang mau nyimak gitu. Iya juga ya, narik penontonnya lewat situ kan. Karena cuma ngarepin keluarga, bapak, emak, anak, cuma berapa? Teman-teman ya. Itu mungkin 50 itu keluarga kita semua itu enggak? Iya. 50 ya. Iya.
Atau jangan-jangan keluarga kita juga nggak males nontonnya. Sekali doang kali ya enak doang. Iya karena nggak enak gitu kan. Kata mbak gue enak dan anak gue ini. Iya kan. Nggak gitu juga keles. Sekali itu diminta, "Ma lihat sih, Ma." Ini sekali aja nih ya. Besok jangan kok kasih share kayak gini nggak guna ini kata dia kan. Capek aku. Apalagi nonton. Kalau kita mah dulu yang premium, no iklan. No iklan. Oke. Sekarang ya alhamdulillah. Sudah monetize kan, sudah monetize. Jadi effortnya beda nggak? Maksudnya spiritnya beda nggak ketika sebelum monetize sama sudah monetize? Beda banget. Beda ya kan. Jadi lebih serius ya. Lebih kepacu gitu ya. Lebih kepacu. Mana tahu banyak cuan dari situ ya. Itu buat semua. Kalau kesananya mungkin bonus lah. Bonus ya. Tapi artinya lebih ada spirit lah gitu kan. Bener. Paling nggak tahu nih ya kan kayak gimana. Ya kita jadi langkahnya bisa lebih terukur gitu loh, bisa lebih serius. Ya memang sih modalnya memang itu dulu tuh semangat dulu. Tapi Karena di pertengahan jalan kita sempat down juga ya. Iya, sempat down. Itu mau gue tanyain tadi tuh. 3 bulan kita. Kita 3 bulan sempet Nggak mau ngapa-ngapain. nengkurap lah bisa dibilang. Gue jujur bahasanya aja itu. sih, gue lihat dari awal kalian ngupload tuh dari Instagramnya Amarwan. Dia share, maksudnya dia ngupload ke feed karena gue follow dia, jadinya nongol di feed gue tuh. Oh ini lagi anak-anak pada bikin apa nih gitu kan. Lagi si pro gitu kan. Bangga bener dia kan. Tapi ya gue pantau tuh, gue lihat tuh. Nah yang gue harapin kan yang paling susah itu kan konsistensi bro. Iya betul. Ya kan, konsisten gitu. Gue tahu kok apa rasanya. Ini masalah semua konten kreator gitu. Iya. Kita syuting aja udah males ya kan. Sebelum syuting nih ya guys ya kan mikirin skripnya ya, mikirin konsepnya ya kan. Habis syuting belum kelar nih, ngedit ya kan. Iya. Wow. Waduh, itu PR emang. Tapi kalau konsistensinya atau seringnya si pro itu 1 bulan tuh berapa uploadan sih? Jumlah uploadan kalian itu? Kalau dari Rata-ratanya. kalau untuk progres lah ya. Saat kumpul saat itu kalau pembicaraan kami pengennya 2 atau 3 setiap minggu. Setiap minggu 2 sampai 3. Tapi setelah di perjalanan ini jadi sebagai pelajaran juga buat yang lain gitu loh. Karena kadang namanya kita ngegarap ngamplak lagu itu kan nggak semudah yang ada orang asal jadi gitu kan. Karena asal genjreng aja ya jadi gitu kan. Cuma kan kita kan karena satu pelajaran juga biar tidak kena apa sih kalau saat upload itu copyright. Itu minimal kan kita harus ngebuang dari alur lagu aslinya. Iya benar. Nah itu yang jadi PR sebetulnya enggak? Iya, emang karena sekarang ada sistem royalti. Sebenarnya kalau lo mau cover sama-sama, lo cover gitu sama terus lo mau dapat hak 100% boleh juga. Nah, ini kan dolarnya hijau muda kan jatuhnya. Iya, hijau muda. Hijau muda kan dolarnya kan. Tapi muda. gini nih buat edukasi juga nih. Kalau mau dolarnya hijau tua bisa nggak bang? Bisa. Tapi lu harus bayar di publishingnya si pencipta lagu gitu, si yang punya lagu. Itu kan Nah iya gitu. Jadi kalau ada teman-teman covering gitu kan, kadang kan ada juga tuh yang protes ke gua. Kita udah capek syuting bang. Kita udah capek begini. Ya tapi kan lagunya punya gua. Gua bilang kan gitu. Iya, betul. Ya lu mau capek aja, nggak apa-apa. Suruh siapa lu kayak gitu kan. Boleh lu kayak gitu, tapi lu pakai lagu lu sendiri gitu. Boleh itu. Nah, kalau lu nggak mau berbagi sama gua gitu kan, lu bayar ke publishing gua. Nanti publishing akan mengaktifkan tombol potensial klaimnya itu dimatiin sama dia. Dia dimatiin, bahwasannya dia tidak menerima hak 1% pun dari konten itu. Jadi dia akan nyalain, nanti dolarnya jadi jo tua tuh. Tapi kalau lu bayar ya, tapi kalau lu tidak merasa bayar atau nggak ada bukti bayar gitu loh ke sana, artinya sistem itu akan dilalui lewat YouTube nanti. Maka ini punya orang kata YouTube, punyanya si ini, ya kan? Lo konten ini wajib berbagi, ya kan? Berbagi, ya udah bagi. Hitung-hitung sebenarnya lo bayar royalti sebenarnya, royalti berjalan buat si pencipta lagu. Jangan juga jadi hambatan. Gitu. Iya, karena memang copyright itu yang tidak bisa dihindarkan sebetulnya. Betul, pasti kena copyright. Jadi ya benar kata Pion tadi, jangan juga itu jadi copyright. Jangan jadi hambatan juga buat jadi patah semangat lah.
Karena bisa awal kok. mula itu yang awal mula kami ngedrop juga betul. itu. Jadi dilema lah. Jadi dilema. Dari Lu tahu nggak? pelaku kreatif ini. Ini gue kasih tahu juga ya, edukasi juga nih. Jadi yang dipotong sama, lu tahu nggak besaran potongan tuh berapa persen? Belum tahu ya? Kalau sekitar 30 40%. Kata siapa? Kata siapa? Dari email yang sering diterima. Masa sih? Nggak ada cerita itu, bohongin gua lo ya kan. Jadi gini, yang diambil sama si publishing copyright itu hanya 12%, bro. 12%. Oh, publishing. Publishing. Kirain potongan dari partner. Enggak. Partner mana ini? Partner YouTube. apa? Iya, ini dari situ tuh cuman kalau potongan kalau ke YouTube kan maksudnya itu udah hitung-hitungannya YouTube ya Iya. gitu. Tapi kalau milik publishing itu hanya 12% dari 12% penghasilan itu gitu, penghasilan video. Dia cuma ngambil hak lagunya aja gitu. Iya. Nah, tapi 88% itu diserahkan sama pengcover sebetulnya gitu. Jadi buat teman-teman yang buat cover itu jangan takut. Jangan takut Iya, ya. betul. Dia. Cuman ini jadi masukan juga deh. Ilmu baru nih kan? Iya, jadi Yang gitu. kita belum tahu, tahu ya. gitu kan. Ini gue udah meeting soalnya berapa persen besaran persentase yang diterima sama pengcover gitu. Jadi itu tadi ya nominalnya kalau dapatnya 1.000 perak gitu. Berarti 12%-nya itu berapa tuh? 12 perak ya kan? Itu buat 120 perak. Ya kan buat Buat publisher. Jadi 880 perak itu buat pengcover, Bro. Jadi gitu, jangan khawatir. Biasanya kan orang, nanti dapatnya lebih, nggak ada. Karena ini bisnis stream, makanya kan kita nggak bisa tuh. Wah, kok nggak kehitung lah 20, walaupun judul 12%, tapi kan kita nggak bisa ngitung secara detail. Ya iyalah, karena ini streaming, bukan bisnis retail. Iya. Kalau bisnis retail itu, kita nih, ini bedanya kalau bisnis streaming sama bisnis retail. Kalau bisnis retail, kita mau minum segini. Setengah ini bayarnya segelas. Satu gelas. Gitu, itu bisnis retail, lo harus beli ini satu. Nah, tapi kalau bisnis streaming, minum seperempat gelas bayarnya seperempat gelas. Minum setengah bayar setengah gitu. Artinya gini loh, saat lo membuka channel ini gitu, nonton Hendra nyanyi, lo nonton itu konten durasinya 4 menit. Lo nonton 30 detik. Ya maka kuota lo akan terpotong 30 detik. Kayak gitu. Iya, betul. Jadi nggak bayar 4 menit. Artinya memang secara hitungan matangnya YouTube punya itu formulanya gitu. Jadi nggak perlu khawatir juga. Ya intinya kreatif aja, berkarya aja. Nanti Jalan aja. view-nya juga kelihatan kok gitu kan. Activity-nya kelihatan kok. Kalau misalnya dia gede juga. Nah, barometernya juga bukan dari viewer doang kan sebetulnya. Viewer 1 juta orang yang nonton, tapi 1 juta orang tuh nontonnya cuma 2 detik masing-masing gitu. Nah, iya. Ya kan? Ya gimana mau ngasilin uang juga kalau kayak gitu. Nggak ada gunanya juga. Hitungannya nggak masuk. Nggak masuk. Betul. Jadi skip tadi gitu kan, kita di view memang, tapi sekedar di view doang gitu, nggak ada aktivitas lain. Maksudnya dia nonton nggak sampai habis gitu kan. Gimana dong bagi-baginya, bingung juga itu. Lu spesialis apa tadi di itu? Di si Pro? Aransemen kayaknya. Aransemen musik ya. Kalau instrumen sendiri lu pegang bass ya? Iya betul. Ya kan? Pegang bass kan? Betul, Gue sebelumnya nonton video kalian itu. Oh iya. Jadi dari awalnya, jadi mencoba buat lebih serius lah. Jadi apa ya? Ini sedikit ini juga sih, maksudnya bukan kritisi ya, gimana ya? Ini pandangan gue lah ya, sudut pandangnya gue nih. Ini kocak channel mereka nih. Kocak channel kalian itu. Jadi yang gue lihat tuh ya, kelihatan bener dari awalnya tuh kalian tuh yang sebenarnya nggak harus cerita, tapi kalau orang benar-benar nyimak channelnya gitu, Pasti ketahuan. pasti ketahuan alurnya. Serius apa enggak ini? Iya, awalnya sumpah. Itu apa ya? Berantakan banget awalnya tuh, berantakan. Sampai dia mulai mencoba buat rapi. Sekarang tuh udah agak mendingan nih gue bilang. Betul. Tapi memang belum ini bro, belum apa namanya? Belum maksimal. Jadi apa sih gua harap sih ini terus berkembang terus tuh sampai ke fase ya nggak cuman sekedar audio tapi visualnya juga lebih art gitu kan. Visual kalian tuh ya, dari visual nih ya, kalau sudut pandang gue ya, belum terlalu art. Belum mengedepankan art, baru visual yang kaku menurut gue sih gitu.
wah gila langsung seadanya langsung diproses ya. Iya, Seadanya langsung proses. dikritik di sini nggak tuh ya kan? Enggak memang betul itu. Tapi iya, Kayak manapun kita tetap butuh masukan. karena kita cara kerjanya ya kan cara kerjanya adalah kita bergerak di bidang art nih. Seni. Jadi segala taste yang kita pegang harusnya punya sentuhan itu gitu. Gimana cara ngambilnya? Misal nih ya, kalau framing itu kan ngebuatnya nggak harus backgroundnya bagaimana. Ini misal nih, framing itu misalkan kayak apa ya, ngambilnya nggak harus begini, tapi bisa jadi dari sudut ini gitu. Ya framingnya ada gambar mikrofon ngeblur agak gimana gitu kan. Itu kan sentuhan-sentuhan art tuh ya kan. Iya, masuk. Artnya masuk tuh, wih cakep, terus ada korek api, ada gitu ngambilnya itu kan teknis doang lah istilahnya kan. Orang kan nggak tahu itu gitu, tapi sentuhannya itu loh, sentuhan art ini siapa yang ngambil ini, ih lucu ya gitu. Betul. Nggak ada yang tahu bro kalau kayak gitu. Artnya maksud gua nggak harus punya ini ya gitu kan. betul. Bukan kritisi dari sudut pandang propertinya harus nambah, enggak, ambilannya gitu, sentuhannya yang kita bahas ini. Terus lu kendala lu ngaransemen apa, Jo? Kendalanya sih awalnya Ini kakak kelas gua nih, bro. banyak Reunian Lu juga Jadi ya? Lu kakak kelas gua kan? SMP 4 juga. SMP 4 kan? Siapa juga nama. Ya kendalanya sih banyak ya. Yang pertama kita PR gimana caranya lagu itu Nggak kena copyright. jangan sampai kena copyright itu. Maksudnya strike ya, copyright strike yang kita bahas ya, ya. kita bahas. Ya benar-benar dolarnya disilang gitu ya. Betul. Jangan sampai kayak gitu. Iya. Karena pengalaman awal itu selalu kita kena copyright. Tapi ya gua sendiri sih berusaha gimana caranya tetap belajar gitu loh. Untuk kawan-kawan ya jangan patah semangat untuk bisa cover lagu yang ya gimana caranya bisa lebih baik lah, lebih maksimal gitu ya. Ya dari situ ya kita coba dan alhamdulillah sampai akhirnya tembus namanya copyright itu enggak. Lu butuh waktu berapa lama untuk sampai ketemu celah gitu? Pasti ada dong misalkan, oh ini nggak kena copyright nih, kayak gini nggak kena nih kan. Pasti lu tahu celahnya ya kan. Lu butuh waktu, kita nggak bahas teknis lu ya, tapi lu butuh waktu berapa lama untuk menganalisa itu semuanya? Cukup lumayan juga sih. Risetnya Nah, kan, risetnya riset dulu ya. dong ya kan. Sebenarnya iya. Dari awal memang sempat berpikir wah gimana nih caranya. Ya pasti lu ngeluarin semua jurus, Iya, gua tahu ya kan. betul. Begini kena, gini kena. Kayak mana kita nih cari duitnya ya kan? Pasti gitu. Betul. Dan sampai akhirnya ya memang ada fase titik yang mungkin buat gue jenuh ya. Dan alhamdulillah ya inilah seorang Nyemangatin, ya. vokalis yang ngasih support banyak sekali. Dan sampai akhirnya nemu ide nih. Hampir Ide- nyerah ya. gitu ya. Hampir nyerah deh. Nemu ide yang Kantung konyol. bass. Nah, gimana tuh ide Ide konyolnya? yang konyolnya lu punya karakter, lu pemain bass yang mungkin punya karakter yang beda dengan yang lain gitu loh. Dari ciri khas isian lu seperti apa. Jadi singkat cerita ya itu tadi dijulukin bass endut-endut gitu. Maksudnya apa? Endut apa? isian dari si Contoh apa, dong, kenapa bisa endut-endut? ya awalnya juga Dudut gitu kali. Dangdut dong. bukan dangdut ya. Bedanya itu ya kita bermain memang sederhana tetapi memang di situ punya satu ciri khas karakter yang memang nggak ada yang punya Iya, sebenarnya. maksud gua endut-endut kayak Endutnya mana? aja. Gimana ya? Dudut gitu. Apa gimana Gimana itu? ya? Susah ngungkapin ya. Endut nah. Oh, Itulah. endut main oktav gitu. Main oktav. Endut. Ya, agak Gitu. sedikit ya dikasih ghost note-nya dikit lah. Oke, Gitu. iya. Pasti ada teknis kan ke situ Iya, gitu betul. kan. Oh, itu sejarah bass endut-endut Nah, ya. di sejarah endut. Nah, dari situ ya gua sendiri yang tadinya sempat drop down pesimis ya. Ternyata si endut-endut itu yang ngebuat nggak copyright ya. Kena copyright, tembus dari itu dan kawan-kawan juga ngasih support dan semangat, ya kita bangkit lagi gitu. Iya sih. Sebenarnya kan kalau ngindarin copyright itu yang ngerti juga musisi sih sebenarnya. Sebenarnya mudah. Ini sharing juga nih buat nambahin ya, buat nambahin ilmu ya. Siap, Ya kan? Ngobrol loh ini sharing loh. sharing. Ini bukan nanti sangkain nih sok tahu banget ya kan, nggak gitu. Kira-kira bayar nggak? Oh iya juga ya. Ini kan di podcast nih. Ini kan sharingnya buat teman-teman juga. Betul. Sebenarnya nggak perlu kaku. Musik itu kan rata-rata udah terjadi bagan nih. Sebenarnya Iya, bagan tuh benar. ya misalkan vokal itu akan timbul di song satu
ada song 2, rap. Ini umum ya. Rap, ada bridge, interlude. Habis itu rap terakhir ya kan. Kalau enggak songnya diulang lagi gitu sih rata-rata umum. Dan formula aransemen musik itu sebenarnya nggak usah terlalu berat, nggak usah maksudnya mikirinnya berat itu nggak usah. Ada juga yang karakternya memang suka berat gitu ya musiknya yang sulit gitu. Boleh juga, nggak apa-apa. Tapi formula yang dimaksud sama si YouTube ini harusnya bagannya aja gitu loh. Nggak harus kaku juga bagannya. Bisa aja kita mulainya dari ref duluan. Habis itu ke ini gitu. Habis itu vokalnya sebenarnya udah beda. Terus itu hindari hook. Hindari musik yang ada hooknya gitu. Kalau musik ya. Nah, itu biasanya kena copyright di situ juga tuh. Ada hook yang terlalu hook itu terlalu sama gitu. Terlalu sama di situ. Nah itu nggak perlu yang kayak gitu. Itu aja. Kalau kayak hook itu gimana bang? Ini kita tahu itu hook atau bukan? Ya lu kira-kira aja lu. Kira-kira di situ lu serseran dada lu dekat karena itu tuh hooknya di situ tuh. Betul. Ini kan rumus kira-kira. Gue kerasa ya. Kerasa ya benar. Kalau sih lu kerasa di situ. Ini gue geteran. Ini nggak ada bukunya. Iya makanya itu kan. Ya kalau dijelasin secara teknis nggak bisa juga nanti nggak paham ya kan. Nanti gue ngomong teknis nggak ada yang paham nih kalian nih ya kan. Tampar juga nih nanti. Ya nggak maksudnya apa namanya kira-kira udah kita ngerasa deg-degan gitu di dada gitu ya. Wah ini nih pasti nih hooknya nih. Nah itu tinggal pelintir aja. Habis itu hati-hati juga sama chord. Nah penentuan chord. Kalau biasanya kalau chordnya sama kena juga itu bro. Maksudnya udah nada dasarnya penyanyinya misalkan nada dasarnya di A gitu. Kita mainnya di A. Itu juga, sangat mudah terbaca. Betul. Karena yang baca kita ini sistem, bro. Iya. Yang baca kita ini sistem, bukan manusia. Kalau manusia yang baca itu maklum. Samain aja yang penting syutingnya beda atau segala macam udah aman itu. Tapi ini yang baca itu mesin. Makanya mesin itu kan sudah diukur tuh. Hindari misalkan chordnya sama, hindari ya kalau ataupun range-nya kebetulan vokalnya sama ya ini apa namanya ada baiknya musiknya dirubah gitu-gitu. Terus bagan musiknya juga dirubah, bagan nyanyinya gitu. Itu sesimpel itu sih sebenarnya. Gue berani jamin 100% tuh nggak bakal kena itu. Tapi jadi memang gitu. Benar nggak? Gue sempet yang lu bilang tadi sempet mentoknya apa ya berat. Gue berpikir ini lagu mau diapain nih, mau dibawa kemana nih gitu loh. Dan sampai ketemu ya titik ya mentok tadi tuh nggak ada jalan keluar. Jadi solusinya ya kawan-kawan dari akhirnya ya kita coba berpikir ya juga benar juga sih. Iya jadi ilmu teknisnya gini, ilmu secara akademis sekolahannya itu ini komposisi namanya. Iya betul. Pekerjaannya namanya komposer gitu ya, arranger bahasanya gitu tuh. Jadi rumusnya itu kalau buat membentuk chord itu kan sebenarnya nada 1, 3, 5 atau do, mi, sol. Betul. Sebenarnya boleh aja kan mi, do, sol boleh gitu. Itu udah beda sebenarnya. Atau sol, do, mi boleh. Cuman gitu doang. Jadi bukan apa namanya. Nah, usahain teman-teman yang bermusik ini barengan nih apa namanya. Ini kita nggak bicara harus mudah harus gimana enggak ya. Maksudnya mudah buat kita belum tentu buat orang juga nih. Kalau buat pemain misalkan kayak Mas Firman tuh mainnya ingwi gitu ya. Apa yang cepat shredder gitu. Buat dia itu mudah, buat kita susah. Kalau dia bilang gampang kok kayak gini buat dia gitu kan. Enggak gitu. Terus kalau ada yang mainnya soul banget gitu. Mungkin Mas Firman ngeliatnya, "Wih, susah main kayak gitu." Gitu kan. Buat dia itu susah, tapi buat si yang biasa main kayak gitu walaupun cuma 2 nada tapi enak. Buat dia mudah karena dia kayak gitu kan. Nah, artinya betul. Bukan di situ yang kita lihat. Intinya pemikirannya sesimpel itu. Jadi tinggal muter-muterin aja gitu loh. Maksudnya nggak usah terlalu berpikir rumit, bro. Betul. Wah, harus gimana? Gua harus jadi komposer. Kalau gue jadi ya kadang dia kejebak rumit itu karena dia rangkap juga. Merangkap apa nih? Gitaris juga. Kadang dia mungkin ya butuh. Nah gini nih. Nah kalau soal itu gue agak serius nih ngobrolnya. Asik. Jadi dulu gue pernah diomongin gini. Kalau lu merasa pekerjaan lu rumit, gue dulu pernah dibalikin. Suruh siapa lu kayak gini nggak? Suruh siapa lu main musik? Iya betul. Suruh siapa lu ngelakuin ini? Gak ada yang nyuruh lu. Jadi jangan pernah lu ngeluh gitu. Jangan pernah lu ngerasa lu itu susah gitu.
Iya. Jalan enjoy aja, banyak ketawa, buat itu sesimpel mungkin gitu. Nanti dibalikin gitu. Kalau ada misalkan gue tuh lucu juga kalau ngeliat musisi itu ngeluh gitu. Kocak buat gue sih. Kocak itu lagi ngelawak ke teman gue gitu. Ya, karena gue balikinnya cuma tinggal kayak gitu tuh. Lu suruh siapa lu main musik? Bener main musik. Lu suruh siapa? Tuh. Kok ngeluh gitu? Iya bener. Lu sama aja kayak ngobrol sama petani kata gua kan. Petani nih dia ada petani nih ngobrol sama lu, terus dia curhat sama lu, capek gue nyangkol tiap hari, ngasih pupuk tiap hari, capek nggak? Ya ketawa lah kita, kocak dong gitu kan. Lu itu kan emang kerjaan lu anjing. Jadi gitu ya. Jadi udah buat teman-teman semua tuh udah kubur aja tuh yang kayak gitu tuh keluhan-keluhan itu. Jadi yang paling penting itu yang nikmatin aja. Solusinya sesimpel itu gitu. Sesederhana itu, lu tinggal puter-puter aja ya kan. Pelintir-pelintir aja udah. Jadi itu barang istilahnya kan. Iya serius gua. Karena gue juga kan kayak gitu sama anak-anak tuh kalau ngompos musik band gitu kan. Di The Potters juga gitu tuh. Ya udah kalau jadi bukan analisanya udah kita kompos dan itu cukup, ya udah gitu. Nggak usah di aneh-anehin lagi gitu atau nggak usah kita mencoba untuk berpikir rumit lagi di situ. Iya. Udah cukup ini bro ya kan. Udah. Nggak perlu yang gimana-gimana. Yang penting itu kan kalau target konten dia monetize gitu kan. Monetize sama visualnya enak. Betul. Ya udah analisanya bukan bagus jelek deh. Enak nggak enak aja udah. Iya benar. Udah gitu kan, nggak usah analisa teknis. Enak nggak enak aja. Enak nggak deh kira-kira di kuping nyaman nggak? Nyaman asik. Oh udah bungkus. Visual enak, di mata enak, nggak ganggu gitu. Aman sudah. Oh udah bungkus, rilis ya kan. Karena juga kadang yang buat anak-anak ini cuma satu. Nah, awal terbentuknya Cipre itu serem sebetulnya. Nah lo. Motonya apa? Musiknya anak Lampung. Iya, betul musik. Awal mula tuh. Sekarang ganti apa nih? Hah? Karena udah ada yang make kayaknya itu ya. Coba aja sebetulnya tetap moto itu berlanjut. Karena kayak manapun kita dari anak daerah lah ya gitu ya. Mungkin dulu ya tau lah gitu kan. Lampung termasuk peta yang kekuatan peta musik Indonesia ya. Dan sekarang ini mulai di media YouTube. Kenapa nggak kita ayo gitu kan? Iya. Dari awal anak-anak nih semua ngedrop termasuk juga. Tapi nanti ini janji gue ya bisa kalian tagih lah. Kapan-kapan gue beneran mau tuh datang ke studio kalian kita collab ya. Oke, siap. Alhamdulillah banget gitu kan. Ngomong Iya, jangan Memang ditunggu banget itu. Ditunggu banget sebenarnya. Nah, hari ini kita bikin konten satu lagu dulu misalkan nanti sana kita lu harus bener-bener memperkosa gua bro. Lu udah siapin misalkan 5 lagu gitu ya udah jadi sekalian aja. Mau kapan lagi maksud gua kan. ceritain sedihnya mau collab ditolak gitu. Oh iya. Nah, iya Kenapa kita sangat Aduh, ini dikorek sakit hati gitu kan? nih, permasalahan sakit hati itu kayaknya. Jadi kita kelarin dulu yang tadi. Itu permasalahannya nanti tuh kayak agak berat itu. Gimana nih? Anak-anak ngedrop lah sempat kan. Karena ini bakal terjadi ke YouTuber yang bermain di area musik. Oke. Karena speknya kan pengen ya kan kita tadi kan udah semateng-matengnya pengen progres 2 lagu dalam 1 minggu. Ternyata nggak kesampaian. Bisa 2 minggu cuma 1 lagu ya. Seminggu 1 lagu. Itulah yang jadi penurunan mental, progres juga. Betul. Nah, itulah sebetulnya bersyukur juga kita punya pimpinan kayak seperti Popoy itu gitu kan. Selalu mengingatkan gua pribadi gitu kan. Lu kayak mana? Awal mula ngebentuk lo orang, udah gitu aja. Kalau mau bubarin gampang, tinggal bubar. Nah itu maksud gua kan. Kan gitu loh. Mau bubar aja. Gampang. Apa komitmen lu sama kawan-kawan? Kumpul lagi. Ya bu, intinya di situ nggak ada leaders, nggak ada yang pinter, nggak apa. Cuman kawan-kawan gua ketuk aja. Yuk apa janji kita awal kita? Iya flashback aja sih lihat video yang lama aja udah ke flashback kok dulu gimana berantakannya ya kan kayak gitu aja. Nah, dari situlah mulai ya alhamdulillah sampai sekarang gitu kan tidak ada yang saling menyalahkan, tidak ada yang punya yang merasa idenya paling bagus, nggak ada yang merasa paling pinter. Karena dari situ ketemu saat umpama kan gue punya ide nih enggak, ini punya ide. Ketika istilahnya yuk kita jadiin satu aja dulu. Iya. Karena kalau misalnya semua kayak gue punya Ijal gue pengen aransemen begini. Iya. Sedangkan gak sesuai dengan karakter Ijal gitu kan. Iya.
Tapi gue pengen begini Pak Su. Hmm. Ya udah jadinya satu dulu kayak mana. Hmm. Oh iya nggak enak. Ya udah lu aja. Ketemu. Iya, Nggak saling lebar salah kan kalau itu. Nggak boleh ngeluh bro ya Iya, kan. benar, Siapa benar. lu main musik? Namanya nyoba dulu. Karena gue kayak gitu juga di The Potters juga gitu. Misalkan gue bikin teksturnya kayak gini nih musik gitu kan. Gue cobain ke Kiki. Saya main tuh sama Kiki. Nggak bikin kayak gini dong gitu. Udah dalam hati gue udah coba-coba yang begini ya kan, gue bikin tekstur begini. Dia tiba-tiba langsung masukin gini. Dan itu gue nggak bakal ngeluh itu. Oh coba dulu nih. Ya gue dalam hati gue itu ya, siapa tahu ide dia lebih bagus nih Iya. gitu. Siapa tahu nih. Karena gini, yang kita ingat pada saat perdebatan adalah tujuannya gitu. Nah itu yang harus kita ingat gitu. Nah kenapa alhamdulillahnya ini gue sama teman-teman di band gue tuh jarang banget selek gitu. Perbedaan pendapat tuh pasti ada gitu. Pasti. Tapi yang sampai selek itu nggak ada. Karena sama-sama inget nih tujuannya gitu. Tujuannya adalah ya jadi aja dulu nih kontennya kan ya kan. Urusan rezeki urusan Allah ya kan, Ya, ikhtiarnya betul. dulu nih. Nah kita jadi aja belum jadi udah ribut misalnya gitu kan. Nah, artinya kalau dalam masukan ide kayak gitu, gas aja dulu idenya gimana. Coba dibikin gini. Coba dibikin kesannya kan disuruh-suruh kayak kan, kesannya jadi gitu tuh. Tapi sebenarnya semuanya pengennya bagus gitu. Itu aja dulu tuh. Terus tanggapan dia kayak gimana? Bro. Ya, awal-awal Mik. awal-awal tuh sebetulnya rasa karena jiwa musisi lah ya. Nah. Ada nggak suka, ada nggak ini. Cuman ya itu tadi kita kan udah dewasa lah ya, udah tua dalam hal musik. Iya. Untuk apa lagi kita pundung-pundungan. Iya. Wih, males banget. Males banget, nggak ada guna juga, nggak gitu. Baper Itulah lah ya. flashback yang sudah gua kasih Tapi tahu. itu sebenarnya bumbu-bumbunya sih. Bumbu. Ya. Biar Sedap. kangen. Nah kalau kita paham itu bumbu enak bro ya kan. Kalau Takutnya suka nggak paham kalau itu bumbu gitu. Beneran bapernya sampai besok. Sampai besok. datang-datang. Bukan besok, malah bukan besok lagi. Kalau lebih dahsyatnya berbulan-bulan. Berbulan-bulan. Baru bisa. Aduh. Karena gini juga nggak. Terkadang kalau saat kita dibilang kita ini walaupun masih kecil YouTuber lah ya. Iya. YouTuber kecil kita berharap dulu ingin naik ngajak collab YouTuber Lampung yang lain. yang lain, Karena ya. kita kan berpatokan ingin memajukan Lampung melalui YouTube nih. Mm-mm. Gitu loh. Yuk anak musik Lampung kan tenggelam nih, tidur, mati suri. Iya. Yuk kita angkat anak-anak Lampung. Iya. Walaupun kita kecil nih, Iya. yang mudah-mudahan dari kecilnya kita besar. Iya. Mereka nanya kemarin sempat nanya bagaimana supaya besar. Mhm. Nah kalian ini kan termasuk musisi. Iya. gitu kan. Apa salahnya yuk kita rangkul yang lain. Mhm. Karena dari 1, 2, 3 umpama kan kayak jiwa marketing itu kan kayak multi level. Oke. Enggak. MLM. Nah, info kan kita salin ke Angga nih ya. Sebagai leader sebagai pencetus YouTuber Lampung. Merangkul semua kayak kalau dirangkul sama Angga semua nggak mungkin nggak besar. Betul. Iya. Nah, itu Jadi ada wadah ya. sebetulnya kelemahan ini satu kesahnya gua nih ya. Keresahan ya. Kesah dan kesahnya gua gitu. Nah, ini ya. gue demen nih. Kesah nih. Kesahnya itu gimana? Di Lampung ini belum ada wadah yang kayak di luar gitu kan, saling sokong, saling asih, saling asuh. Iya. Enggak. Mungkin kalau di zaman dulu artis kayak Angga masih di mana gitu kan, kayak yang lain juga kayak ada satu kebanggaan di Lampung itu maju bersama ke Jakarta. Iya. Nah gitu. Kenapa enggak kita sekarang yuk kita Iya. maju sama di Iya. YouTube gitu kan. Karena di Bandung, pembang di luar itu kan di Bandung, di Jogja seperti kayak saya sebut satu aja lah kayak Jogja Project gitu kan. Termasuk juga ada kawan juga di Bandung. Sebetulnya simple. Mereka dari satu ke satu Iya. Ya emang kayak gitu. besar gitu loh. Nah, Besar. kenapa nggak kita gitu loh? Kenapa kita jadi masing-masing? Ah, Itu pertanyaannya. Ini makanya gue mau ngomong di sini Iya. sekalian gitu kan, biar juga Ayo dong, ayo. satu ayo. pencetusnya juga ada senior kita Angga gitu kan, biar mungkin bisa menyampaikan kepada YouTuber yang lain gitu kan. Iyalah. Yuk kita sama-sama majukan Lampung. Jangan lihat penghasilan masing-masing. Iyalah. Kalau kan gue ingetin sekali lagi nih buat teman-teman ya. Tugas kita sebagai manusia ini cuman ikhtiar, usaha ya kan. Hasil itu Allah yang nentuin. Harus diyakinin aja dulu itu ya kan. Rezeki itu nggak mungkin ketukar lah intinya gitu. Kalau udah lu ditakdirin 1 miliar gitu terus lu collab sama si B,
udah rezeki lu nggak mungkin dikurangin nggak? Udah. Mau nyumput di bawah kolong juga nggak bisa. Iya, nggak mungkin dikurangin. Gitu. Karena kenapa gua keluh kesah begini? Kita orang udah sering, kami ini udah sering bener ngajak collab ditolak. Iya. Ya gua nggak perlu nyebutin nama. Ya, Siapanya ada lagi salah ya. satu YouTuber Jadi, yang besar lah di Lampung ya. Sedih, Waduh. ada rasa sedih gitu kan. Kenapa di luar Lampung bisa, kita enggak? Gitu kan. Janganlah, maksud gua teman-teman itu collabs lah gitu, collab sama semua teman-teman yang ada di sini kreator. Kalau gua sih gua bilang ya gue juga kalau di YouTube juga kan baru ya kan. Jadi gua bilang semuanya lah ya, yang kecil yang besar itu harus satu gitu. Ingat kita di daerah gitu. Intinya lu singkirin dulu tuh apa mindset kalian di mana misalkan kawan ngolah kawan gitu. Janganlah Asik gitu kan. demen-demen suara Ya. itu, moto itu. Jangan kayak gitulah mikirnya. Ya kita mau sampai mana sih? Kita ini ketemu terus loh gitu kan. Jangan sampai nggak seenaan juga gitu kan. Apa? Kapolda kita sama. Iya, sama. Gubernur kita Gubernur sama, ya kan. Presiden sama. Terus apa yang mau jadi Perbedaan gitu. Ya nggak dibeda-bedain sih. Intinya singkirin dulu mindset kawan ngolah kawan. Intinya sesama produsen konten lah bahasanya gitu ya. Produsen konten ini harusnya kita sama-sama kolaborasi untuk itu gitu, ngebesarin. Lu juga inget lah, lu saat ini gede nggak langsung gede kan. Ujuk-ujuk gede. Gua ngerti perjuangan lu, Iya, ya kan. betul. Gua ngerti, gua paham, kita apresiasi lah gitu. Tapi lu harus inget juga, dulu lu dibantu orang juga gitu. betul. Jadi kalau temen-temen, apalagi sesama kreator gitu, selektif boleh bro, ya kan? Selektif boleh. Tapi apa namanya sikap untuk apa namanya untuk saling berkolaborasi sama konten kreator itu nggak boleh hilang gitu. Ingat ya, barometernya selektif boleh, tapi menolak janganlah gitu. Gua sih cuman bisa suggest itu. Mudah-mudahan ini bisa didengar sama semua teman-teman konten kreator ya gitu kan. Udahlah, singkirin lah kawan ngolah kawan tuh apa sih gitu kan. Nggak mungkin rezeki lu dikurangin lah istilahnya gitu. Ya kan yang ngasih rezeki kan Allah ya kan. Iya, betul. Iya kayak gitu sih. Iya. Ini lumayan kencang juga ngomongnya. Kayak bener aja gua. Kalau nggak begini kan kita nggak ada yang bakal naungin sih gitu kan. Suatu saat sih ya kita sih sebagai kita udah pada tua-tua gitu kan. Bukan, gue ini ngebayangin dampaknya aja misalkan gitu. Oke lah, kayak gitu bang, gitu kan. Nanti lu redup nggak ada yang nolong lu. Nah, Tuh, ya kan? tuh, jangan nunggu kita besar dulu ya bang ya. Iya, nanti lu redup, gua gede, gua dendam ya kan. Nah, jangan kayak gitu dong. Lu sama aja ngajarin orang buat dendam ya kan. Ngajarin orang buat iri hati gitu ya, nggak boleh lah. Ingat aja dunia ini berputar gitu. Someday lu bakal ada apa namanya di bawah, suatu saat lu di atas. Ya kayak gitu aja terus. Gua ngerti sih maksudnya. Ya artinya ada keresahan juga bang sama YouTuber yang besar, gitu. Ini curhatnya nyampe ke gue juga soalnya. Misalkan gini nih, dia udah besar nih. Kemana-mana aja tuh dulu orang-orang dah. Yang ini tuh, yang buang-buang gua, yang nolak-nolak gua, yang iniin segala macem. Nah jadi kayak ada dendam gitu di hatinya gitu kan. Ya gue cuma bisa saja kayak gitu. Selektif boleh, selektif tuh boleh, tapi nolak jangan lah. Selektif kan bisa jadi ada kriteria yang tadi kita bahas bro, sebelum podcast kan. Misalkan lo lihat dong kawan-kawan ini layak lo bantu atau enggak. Misal kalau dia misalkan gini nih, oh nguploadnya rajin nih dia nih gitu. Berarti dia nih ada peluang, ada potensi. Berarti dengan gua support gue ini nggak sia-sia nih gitu kan. Mudah-mudahan dia bisa gede. Nah kayak gitu tuh. Nah lu lihat tuh di situ sudut pandangnya itu aja dulu. Kalau misalkan dia aja udah males-malesan cuman manfaatin momen lu doang ya lu tolak aja ya kan. Kalau perlu lu usir ya kan. Karena nggak ada gunanya juga lu. Sia-sia juga ya. Iya karena lu bantu dia juga nggak ada gunanya juga buat dia. Iya. Ya kan buat lu nggak ada efek, buat dia nggak ada efek gitu. Buat eksis-eksisan dia doang gitu. Ya nggak bisa kayak gitu kita. Ya kalau gue bilang ini kerjaan kita gitu loh. Passionnya di situ. Passion yang kita seriusin lah maksudnya gitu kan. Ya gitulah yang bisa gue sampein lah dari fenomena itu. Karena yang lo bilang ini nggak 1-2 orang kok bang. Tapi itulah gue gitu. Gue tuh berusaha berimbang gitu. Apa yang dirasain sama temen-temen yang baru mau kolaps, apa yang dirasain orang-orang yang udah gede duluan nih gitu. Ya ternyata sudut pandangnya kayak gitu. Sama kayak orang baru mau mulai, goncangannya banyak kan.
Yang udah gede dendam masa lalunya keluar gitu loh. Ya udah tinggalin itu, tinggalin yang udah gede, tinggalin dendam masa lalu. Yang masih baru mulai ya semangat terus gitu, jangan kendor gitu. Harus. By the way, kalian tuh pernah ribut nggak sih, pernah berantem nggak satu tim? Karena gue perhatiin kan rame nih. Kalau ribut Rame kan tim kan. Kalau ribut udah pasti. Pasti kalau ribut. Nah itulah Adu argumen udah pasti ya. fungsi kadang ada yang tetap kita tuain gitu kan, karena kayak manapun ya itu tadi jiwa musisi itu nggak bisa dibohongin. Lain kepala lain ide. Ya. Kalau nggak ada yang dituain, nih jelas bakal. Umpama kan kita contohkan aja lah, kayak gua sama Ijal nih. Nah. Beda visi jelas kan, beda Ya, ide. beda Kalau ide. nggak ada satu yang bakal yang dituain, ya jelas nggak bakal ada yang bisa ngelirin. Iya. Nah itulah memang kami tidak ada struktur sih ya, mulai. Iya. Tapi Sistem yang ada. tetap kalau misalnya udah mentok nih enggak, Mm-mm. sampai berantem udah di tengahin masih nggak bisa. Cuma satu jalan kita, kasih ke bos, Mm-mm. pimpinan. Eh. Cuman kita udah memang dari awal udah punya komitmen. Mm. Mau beda ide tapi apa keputusan kata bos kita harus terima. Iya. Jadi ributnya udah sampai di situ aja. Iya ya, karena bingung juga ya gimana ini nggak selesai juga ya. Gitu. Jadi itu yang harus diinin kompak terus ya bro, kompak terus. Insyaallah mudah-mudahan amin. Amin. Terus lupain lah dendam masa lalu. Barometernya bukan susah sih orang kalau udah nih ya, gue tuh akan berhenti obrolan gue ketika bicara sama orang udah banyak ngobrol sama apa barometernya itu bukan karya atau konten atau apa gitu tujuannya. Barometer dia udah apa yang dia rasain. Misalkan gue udah ngerasa begini, gue udah susah kalau ngukur rasa itu gitu. nggak ada Gue nggak tahu celahnya. sedalam apa rasa itu gitu kan. Dia ngomong pelan, tapi dalam banget rasanya gitu kan. Gue nggak tahu, udah susah gue ukurnya. Jadi gue hentikan tuh biasanya ngobrolnya gitu kan. Pilihannya cuma dua ya kan. Lo rubah mindset lo ya kan, atau lo pertahanin banget nih mindset lo yang sekarang sampai ada orang yang mau temenan sama lo, ya kan, Betul, ya kan kayak betul. gitu, yang sesuai sama lo gitu. Cuman itu aja pilihannya, rubah mindset atau lo pertahanin gitu. Ya artinya emang gue akuin sih susah banget jaga kompakan. Terus kalau yang terjadi menurut riset lo, bro, yang terjadi di luar misalkan di Jakarta, Bandung gitu, apa yang mereka himpun hingga bisa kompak? Jadi pernah sharing kepada kayak YouTuber luar gitu kan. Jadi mereka itu punya satu perkumpulan. Umpama kan kalau bahasa seninya mah paguyuban lah. Ya, guyup Ada ya. satu wadah yang menaungi YouTuber mau yang besar mau yang kecil. Jadi ketika yang besar ini bisa menggendong yang kecil, yang besar ini makin besar karena kan kita tidak bisa pungkiri kan YouTube gaji gini kan dari subscribe sama view. Ya, monetize lah. Monetisnya gitu kan, penghasilan dari situ. Bagaimana kita semakin besar jika tidak bisa saling support gitu kan. Karena itu yang gue pelajarin dari mereka. Kenapa di luar cepat sekali mereka itu besar sampai sejuta view gitu kan. Karena mereka saling asuh, saling dukung. Gitu mau sama YouTuber baru gitu. Nah, itu pun ini yang bakal gue mau ya insya Allah lah ya. Gitu kita di Cipro pengen membuat satu terobosan ya. Yuk sama-sama kita buat satu mungkin ya nantilah gitu kan kita. Ya, artinya jangan, gue titip juga tuh buat teman-teman semua ya kan. Jangan terlalu segmented juga. Maksud gue oke, Cipro apa tuh musik? Gue kan kuliner, nggak cocok. Ya kan misalkan gitu ya. Betul. Ya lu nggak nyari aja di mana pasnya gitu kan, bisa aja misalkan apa ngundang Cipro sambil makan. Nah, lu kan bisa aja kayak gitu, gitu kan. Bikin Mereka gimmick begitu. ngamen misalkan gitu kan, lu lagi makan terus ada gue yang ngamen ya kan. Kolaborasi itu bisa sebenarnya kalau jangan ada resisten dulu atau antipati dulu nih, karena kita beda segmen gitu. Contohnya kayak sekarang nih, segmen gue itu kan ngobrol. Ya kan gue ajak aja ngobrol sebenarnya gitu. Nanti mereka kan segmennya musik. Nah, mereka ngajakin gue main musik. Betul. Ya kayak gitu sih sebenarnya. Collabsnya itu udah yang sesederhana itu, lo sesuaiin aja sebetulnya. Jangan kaku-kaku amat. Atau jangan takut kehilangan karakter. Cari titik tengahnya misalkan. Ya udah nih, gue punya titik tengah misalkan disuggest dari si Pro. Gimana kalau lo lagi makan, preview makanan,
terus gua ngamen di situ misalkan atau idenya dari si konten kulinernya gitu kan. Gimana kalau gua bikin kontennya di rumah siapa terus istri-istri kalian masak terus gua preview misalkan gitu. Kan ide kan namanya ide. Yang penting itu ketemu titik tengahnya. Dia tetap di garis kuliner, lu tetap di garis musik misalkan gitu kan. Sambil nyanyi-nyanyi ada lunya misalkan gitu kan. Ya itu aja, kolaborasi itu sesimpel itu. Jadi nggak terlalu mikir yang rumit-rumit. Gimana ya kayak tadi kan kayak kita ngaransemen. Ya kan, gimana ya? Gimana kan gitu, betul. Padahal mah udah jalan aja dulu gitu. Nah, ini ada cerita lucu nih. Kalau kayak rekaman itu, Bro. Ya. Rekaman tuh lu pernah nggak sih rekaman nih ketemu partner yang nanti gue soundnya itu mau begini udah ngayal kan segala macam. Lu tau nggak kalau temen gue tuh kalau ketemu yang kayak gitu tuh gue bilang colokin aja dulu gitar itu ya kan hidup aja dulu benar betul ada Banyak banget kayak gitu kisah. ini hidup juga belum lu banyakan kemana-mana ya Banyak pengennya ya. iya cek dulu gitar tuh fales apa enggak ya Itu kan? bukan kata gue ya. Semua ngalamin. Iya. Nah itu yang gue bilang terlalu berpikir rumit gitu Iya, kan, terlalu bagaimana ekspektasi terlalu tinggi, ya kan. Ada juga yang nggak bisa main tapi banyak komentar ya. Nggak? Dia kreator tapi kelakuannya kayak netizen. banyak gitu. Padahal dia kreator tuh, nggak dewasa nyikapin konten gitu. Kalau lo sayang sama temen lo jangan jadi netizen. Justru lo samperin mereka atau hubungi mereka. Atau cukup komentar di kolom komentar lalu isinya itu previewin aja gitu. Gue yakin pasti direspon dengan baik lah kalau mereka juga mantau. Yakin gue gitu kan. Ini yang ngompen anak-anak Sipro official nih misalkan gitu. Yang terus yang Sipro dikomentarin sama siapa gitu kan. Bro, misal nih ya audio lo mendem. misalkan gitu kan. Pasti lu kan mikirin kan itu. Mikir pasti. Oh iya thank you banget ya masukannya Jadi gitu. PR kita kan. Nah, jadi PR kan. Nah, itu justru malah ngebangun. Lu Jadi nggak motivasi. julid. Lu nggak julid kalau kayak gitu teknis. benar. Kalau julid itu misalkan gini. Itu si apa namanya? Si pion tuh kumisnya nggak tebel sebelah kanan misalkan. Nah, itu lu julid berarti. Misalkan nah, kayak gitu. Personal kalau itu ya. Nah, iya karena ada juga kisah gini nih kan. Kita ke-share ke kawan ya. Bantu share dong ya kan. Dia nanya enggak apa enggak, cuman komen terus di situ. Iya ada. Salah satu ini ya. Salah satu ya pengalaman gitulah. Kalau gue sih kalau ada tuh pengalaman kayak gitu solusinya yang kayak gitu tuh. Kalau ada yang kebanyakan komen di IG gue gitu, gue suruh komen di YouTube. Lu komennya di YouTube aja. Ada yang japri gue, isinya komentar. Isinya komentar tuh. Komentarnya bisa nggak di YouTube aja? Gue bilang kan gitu kan. Itu jauh lebih ngebangun gua ketimbang lu komentar di WA kayak gini. Komen apalagi isinya komentarnya sifatnya nggak membangun nggak membangun dia juga, gunanya buat dia apa? Iya, setelah nanya-nanya gitu kan. Apalagi gue jijik banget nih ya, gue jijik banget sama orang yang sok-sok mengkritisi gua tapi dia nggak tahu konten gua. Iya. Pernah nggak lo? Bener. Dia misalkan dia tuh nggak ngulik kayak gua nih, misalkan gua tuh ngulik kalian tuh dari konten awal kalian, makanya gue bisa bilang tuh. Kalau untuk cerita gimana perkembangan konten ini, gue tuh sebenarnya nggak harus nanya. Ini kan buat orang yang nggak nyimak nih ya kan. Gue tuh ngeliat dari awalnya berantakan, mencoba buat bagus sampai akhirnya itu memvisualkan yang bagus gitu kan. Ini versi Sipro ya, bukan masalahnya standarisasinya kan nggak ada ini gitu kan. Kalau kita mau ngarepin kayak broadcast di TV juga ya nggak bisa juga. Karena ini ngomongin resource allocation, bahasanya gitu ngomongin sumber daya yang ada gitu loh. Betul. Nah ini ada tuh bro yang tiba-tiba kita bikin gitu ya. Dia baru ngelihat sepotong gitu. Atau dia denger dari orang. Ya oke lah dia lihat sepotong aja gitu. Tapi rasa-rasa komentar tuh udah kayak rasa-rasa yang dia udah bener-bener nyimak dari awal nyimak gitu banget kan. gitu. Ya kayak gitu gue benci banget tuh yang kayak gitu. Makanya selalu gue bilang kalau ada yang komentar kayak gitu gue simple. Lu kulik dulu konten gue. Kalau lu udah ngulik banget, baru lu kritik gue ladenin ngobrol. Kalau misalkan lu datang ke gue, WA gue, japri gue untuk mengkritisi konten gue, kalau lu pengetahuan lu minim banget tentang konten gue males ngobrol sama lu gitu. Kalau lu memang benar-benar ngulik, nah baru kita ngobrol karena seimbang gitu. Jadi gue tahu titiknya di mana. Nanti kalau kita ngobrol, contoh kecilnya gini nih, kok misalkan dari tamu aja nih ya kan, kalau ngomongin The Potters misalkan gitu, kok si ini nggak ada gitu. Atau gini,
undang si ini dong gitu misalkan gitu ya. Ex The Potter, Bonik misalkan gitu ya. Berarti kan dia nggak lihat tuh podcast gue sebelumnya ada gitu sama Bonik gitu. Dia nggak nyimak berarti selama ini. Itu gue udah mulai yang nggak gimana gitu. Maksudnya nggak kurang respect lah dengan yang kayak gitu. Pembahasannya nggak pas. Yang bikin keselnya lagi kalau dia kreator juga gitu kan. Nah, betul. Ya, Emang kan? dia nggak ngalamin gitu kan? Masa-masa kayak gitu. Iya, kalau kreator juga harusnya analisanya bisa lebih tajam maksud gue gitu. Kalau dia kreator ya, lo konten lu itu kurangnya gini nggak? Oh gini. Gue pernah dikritik kekurangan gue tuh pernah banget. Tapi gue seneng gitu. Gue seneng terus gue coba perbaikin. Gue tuh seneng kalau dapat kritikan tapi benar-benar disimak gitu ya. Ini dia kreator juga tapi kelakuan kayak netizen gitu. Ujung-ujungnya gitu. Itu yang gue nggak. Julid. Iya. Yang gue lagi membahas ini sih, kebetulan juga ada beberapa. Jadinya ke gue tuh kayaknya sentimen nih jadinya kan. Kitanya gitu kan. Lu tuh mau ngebangun gua atau mau jatuhin gua kan. mau julitin Gue gua? lagi semangat-semangatnya nih. Nanti lu gua julitin di podcast gua males nanti lo ya kan. Bener. Ya kan. Kalau gua sih simpel aja, lu julit sama gua julitin lagi lo di sini. Iya. Pokoknya kalau sama gua ini simpel, Bro. Lu boleh julit sama gua. Tapi lu jangan marah kalau gua julitin balik gitu. Betul. Kalau lu masih punya sifat marah, kalau gua julitin balik ya jangan coba-coba, ya kan. Masalahnya gua pasti gua julitin lagi. Karena gini, lu julid sama gue nggak baper. Gue kalau gue julitin balik, lu nggak boleh baper. Itu aja syaratnya. Jadi seru kan? Gua kalau kita julit-julitan nih, gue di konten gue ngejulitin lu julitin gue, seru bro, seru. Malah jadi sesuatu yang menarik gitu. Tapi kalau baper, waduh, ya kan? Ya jangan kayak gitu. Kalau lu masih punya urat malu, lu masih belum lu potong, nggak usah gini gitu istilahnya kan? Ya nggak bro? Ya, budaya malu juga lah. Nggak maksudnya lo harus kenal dari sudut pandang sudut pandang si konten ya kan. Konten ini kan butuh sesuatu yang sajian yang yang seru gitu loh. Sajian yang seru, sajian yang enak, sajian yang mendidik misalkan gitu kan. Oh ada fenomena yang misalkan ini ternyata mereka ceng-cengan tapi nggak ada yang baper gitu kan. Berarti kan kita ngajarin orang supaya nggak baper. Janganlah baper-baperan. Ngapain orang misalkan ada si Pro kan ada followers, ada subscriber gitu. Kalian sadar nggak sih kalau kalian tuh sebenarnya jadi panutan subscriber kalian, ya kan? Iya, betul. Kan dipantau gitu. Subscriber kan fungsinya gitu. Kalau di Instagram judulnya follower. Pengikut. Kalau di YouTube judulnya subscriber. Pelanggan artinya. Nah, lo. Ini bukan lagi sekedar mengikuti, bro. Udah berlangganan, apalagi sampai tekan tombol lonceng ya kan. Emang benar-benar ditungguin. Artinya konten yang disajikan tuh jadi panutan gitu. Betul. Jadi sesuatu yang ditunggu, jadi sesuatu yang dicontoh mungkin. Wih, ini jadi inilah istilahnya gue jadi kayak ceramah. Apapun ceritanya sih itu hanya sekedar bumbu-bumbu perjalanan aja kan. Cuman kita di dalam internalnya tetap konsisten, komitmen apa yang terencanakan dari awal itu aja udah. Kalau gue belum nanya gimana ketemunya antara Simpur dan Sukarame, ketemu di WH Halim apa gimana? Tengah-tengahnya di mana? Enggak, maksud gue gimana ketemunya? Gitu kan? Ketemunya ini beda tongkrongan nih masalahnya, bro. Iya, Sukarame sama Simpur itu jauh ya. Simpur tuh depanan sama Joker lagi. Dari seseorang juga. Hah? Dari seseorang juga yang siapa memang dia seseorang itu? Pemain gitar juga. Siapa? Kita juga. Bang Aan. Bukan. Ada Didit. Oke. Ya awalnya dia sih yang yuk kita YouTubean yuk gitu. Oh gitu. Nah, makanya dimulai dari iseng-iseng tadi itu. Tapi sebelumnya kenal nggak sih Yon? Sama kenal. Oh kenal. Emang satu tongkrongan juga. Iya. Makanya bisa ketemu lah tuh dari Jalan Baru Simpur ke Sukarame. Perantaranya lewat Didit itu. Ngobrol awalnya di situ. Di situ. Ya. Bikin yuk, iseng-isengan gitu. Gila bro, itu konten gue lihat tuh bener-bener yang awalnya kocak, gue ngekek gitu tau, bener nggak? Ngulik di video-video awal kalian itu, ngekek gue itu. Tapi yang moodnya gue di musik tuh udah nggak dapet lagi sebenarnya. Yang kita udah pernah lama main terus nggak pernah nyentuh lagi ya. Itu kita harus adaptasi lagi. Gitu. Ya, nah bener. Itu proses itu yang harus lewatin. Tapi gue rasa gini lah bro, ini buat masukan buat yang nonton yang dengerin juga sih. Kalau seniman itu nggak musisi ya, seniman deh. Nggak ada istilah mantan seniman tuh nggak ada. Iya betul.
Jadi kalau lu lelah gitu, capek atau lu putus asa gitu, nggak ada gunanya juga, istilahnya kayak gitu. Tapi gue sempet komit nggak mau lagi main di musik, sempet gitu. Makanya gue Why? bilang Kenapa? ya udah gue bosen lah gitu ya. Jenuh ya. jenuh, oke. Terus ketemu dunia baru gitu, yang banyak kita harus explore ya kan. Ada daya tarik juga di situ menurut kita. Terus mau balik arah itu kan agak berat sih. Iya, nah itu tantangan lu ya. Kendala-kendala lu dalam ngerapin audio apa ya? Ya terus Nah. nyimak aja. Apa kurang dari kawan, kadang ya masukan tuh butuh banget. Kadang kuping kita ini dibatasi sih maksimal berapa jam untuk denger musik tuh. Iya. Kadang selepas dari itu kan udah mulai aneh tuh. Iya, Nah benar. butuh saran-saran dari kawan yang masih jernih kupingnya. Kadang-kadang itu. Ya senjata utama ke kuping kalau Iya. telinga Tapi, kita. iya bener loh, ini sektor audio itu penting banget loh. Iya. Hal utama. Iya. Audio yang apa enak didengar Enak lah. Kalau didengar. gua nggak ngomong kualitinya bla bla, nggak usah ngomong ke situ. Betul. Kita barometernya enak nggak enak aja deh. Itu untuk bikin audio, ngenakin audio itu memang PR banget loh itu. Jadi, nah itu yang gue bilang tadi bro, kita itu akhirnya gua sih memaklumi dan membolehkan di dalam satu organisasi itu apa nggak ada ketua, nggak ada, tapi ada yang dituakan gitu ya, nggak usah nyusun bagan organisasi itu nggak perlu gitu loh. Tapi kita saling menghargai semua kemampuan teman-teman gitu. Betul. Artinya jangan dilihat dari sisi sensitivitas, jangan sentimentalnya gitu yang diiniin, tapi hal-hal teknis. Misalnya kalau mau ngebangun audio, saranin ke pion yang benar-benar audionya kayak gini misalkan kayak gini. Nah, jadi kan dia jadi ngulik tuh. Jadi ngulik tuh ya kan. Betul. Oh iya ya gitu. Jangan serang sudut pandang subjektifnya. Iya. Misalkan pion ini males-malesan misalkan gitu kan. Jangan kayak gitu, Bro. Males juga ya. Iya. Nah, kalau misalkan nggak semangat, disemangatin. Sebenarnya kayak gitu sih. Kayak kita ngopi aja dulu lah gitu. Iya. Gue sama band, ini kita ngomongin band ya, perkumpulan organisasi dalam sebuah band nih. Gue tuh kenapa ngeband tuh lama tuh ya. Satu, karena gue sama teman-teman band gue tuh satu visi. Tujuannya sama. Bandelnya memang beda-beda. Isi kepala ini beda-beda, egonya beda-beda, tapi cuman satu jembatannya, tujuannya sama. Itu satu. Yang pertama, yang kedua tuh kita tuh dewasa. Jadi gue tahu lalu bandelnya sampai mana gitu loh. Udahnya yang penting itu komit. Nah, karena yang jembatannya tadi tujuan kan, ada komitmen. Terus saat kita jenuh segala macam itu, termasuk latihan band tuh, lagi kumpul latihan band, terus bete nih, kan kita kan nggak tahu nih ada masalah apa nih salah satu di antara kita gitu. Akhirnya kok latihannya jadi aneh ya. Mulai tuh cari-cari tuh. Ijal main bassnya mah bener. Gitar dilihat nih. Ya kan kayak gitu kan, ada yang kayak gitu tuh cari-cari. Tapi ada rasa yang nggak enak kan. Ya itu energi tadi tuh yang ngebuat itu. Ini ada yang nggak fokus nih salah satu nih. Pasti kita cari-cari terus sensi. Hasilnya tuh jadi sensi. Enggak. Yang paling bener kalau udah ngerasain nggak enak tuh, ini yang gua lakuin di band ya. Taruh alat, ngopi dulu di depan, ngerokok. Ya kan? Netralisir dulu, ya kan? Ya boleh tipis-tipis senggol tuh ya kan. Kok aneh ya. Gitu kan. Baru kan kebuka tuh. Nah, baru tuh kebuka karena udah kena kopi, udah kena rokok gitu loh. Relax ngobrolnya. Baru tuh satu curhat colongan kan. Udah nanti dia udah plong, lu bedain deh rasanya ketika itu udah plong, masuk lagi itu udah enak banget pasti. Betul. Karena gue tahu banget lah ini combo banget tuh guys. Kalau ngomongin konten musik ya. Nggak cuman on the spot langsung ini gitu. Ini bukan konten apa namanya musisi profesional yang kalau musisi profesional tuh datang main beres gitu udah. Udah sisanya ntar rapi-rapihin dikit-dikit gitu ya. Kalau ini beneran mereka ini ngulik dulu, latihan band dulu ya kan. Prosesnya panjang bro. Panjang. Pakai alat seadanya. Pakai alatnya ya kan, sumber dayanya terbatas gitu. Artinya kebayang. Jadi kalau kalian yang ini kita nyatuin rasa aja dulu nih ya kan. Jadi sama-sama mahamin. Buat penontonnya juga jadi ngerti juga nih. Poin proses kenapa gua selalu kedepankan di dalam sebuah konten. Karena dengan alasan itulah teman-teman tuh mau nonton. Teman-teman mau apresiasi gitu. Karena kita udah jelasin prosesnya.
kan lu tahu sendiri nih penonton tuh kan kebanyakan kan judgement yang jadinya. Ya. Iya. Ya kan? Dia tiba-tiba nongol karya, tiba-tiba langsung dijudge bagus, jelek. Nggak enak misalkan gitu ya kan. Jadi penilaiannya benar-benar subjektif gitu loh. Iya. Subjeknya masing-masing kan. Jarang banget apa namanya orang-orang tuh langsung objektif gitu. Dia dewasa ya. Objektif itu maksudnya oh ini bassnya kurang nih. Misalkan gitu yang diteliti. Dia nyikapin konten itu sebenarnya sama aja, cuman memang ada kekurangan, ada kelebihan. Jarang tapi orang yang kayak gitu. Pasti subjektif dia. Nah, proses itu yang dikedepankan, makanya orang tuh jadi beneran menilainya. Jadi dia dengar itu ada alasan gitu. Wih, gua tahu banget ini ngebuat konten gimana nih, ya kan? Ya. Nah, sebenarnya kayak gitu tuh, Bro. Jadi salah satu isi konten itu ya proses sebenarnya. Orang nggak harus semua konten itu isinya hasil pekerjaan sebenarnya, Bro. Iya. Lu setuju nggak sih? Setuju. Karena apa yang dirasakan itu ya memang real gitu loh, seperti itu gitu. Makanya istilahnya kalau tipis-tipis sambil ngobrol tuh lu kebayang nggak sih, Bro, istilahnya kalau lagi lu betapa sedihnya kita ini, ya kan? Kalau udah usaha kayak gini lu masih nggak nonton juga. Kan gitu. Nah, itu maksud gua kan konten yang baik itu kan konten yang mengandung kejujuran, ya. Iya. Jadi kita tuangin aja kejujuran, bukan karena kita pengen di apa namanya digemari banyak fans, enggak. Kita cuma butuh apresiasi dengan cara apa? Dengan cara ditonton sebenarnya gitu. Lu nggak suka sama gua nggak apa-apa, lu tinggal tekan tombol dislike. Tapi lu nonton gitu. Iya nggak sih? Betul. Tapi lu nonton, itu poinnya. Lu nggak suka sama gua, tekan aja tombol dislike. Tapi lu tonton dong. Iya. Gitu. Itu kan kesimpulan. Nggak nonton, nggak dislike, cuma denger kata orang. Nah, itu. Itu yang kacau. Itu double subjektif 2 kali tuh. Dia udah orang yang nilai tadi apa yang ngomongin dia tadi udah subjektif, ketemu dia lagi nih. Yang nggak ada sama sekali nih. Habis dah. 2 kali cocok subjektif. Cocok itu sudah. Jadi sama-sama ngebangunnya gitu. Makanya gue bilang kerjasama yang kita bangun itu, Bro, bukan cuma dari sudut pandang kita sebagai kreator. PR kita selanjutnya adalah membentuk mindset si penonton kita. Kita nggak sempat ngomongin ini di televisi nasional atau media-media yang sifatnya apa ya, yang sudah teratur ya, terstruktur, tersistem. Koran misalkan gitu ya. Dia kan sudah punya sistem apa edar sendiri atau tayang sendiri tuh udah ada nih, norma-normanya ada. Kalau kayak YouTube kan suka-suka kita mau durasi panjang, kita batas durasi kita nggak ada, suka-suka kita. Nah, itulah kesempatan kita buat memutar mindset itu sebetulnya. Jadi jangan melulu konten yang kita bahas. Betul. Nah, itu gue belum apa ya. Jadi gini, kalau yang gue lihat tuh baru ini sih. Ini mungkin ada yang lolos nih gue. Yang gue lihat tuh baru kayak nampilin kayak keceriaan kalian pada saat ini doang tuh di YouTube kalian ya. Pada saat ngerjain lagu sih. Tapi belum ada yang speak up masalah proses gitu loh. Nah, itu gue berharap sih ada. Ini masukan juga nih, ada speak up proses dari sudut pandang masing-masing kan, ini kan banyak nih. Nah, lu sebagai analisa marketing, lu jelasin nih kendala-kendala lu gitu pada saat proses. Ya, kontennya bisa aja dibuat pada saat lagi beneran bikin konten gitu. Bisa satu-satu, kan lumayan, Bro. Jadi seminggu 2 kalinya tercapai juga tuh upload kan. Iya nggak sih? Masukan yang bagus. Iya kan? Satu kali ngedit tapi dibelah banyak nih. Dibelah 4 minggu ya kan. Gitu belahannya banyak. Jadi uploadnya juga seru kan. Jadi bisa. Sama aja satu edukasi jadinya kan, orang mengetahuin. Tahu iya kan. Cara proses Konten dapet ya kan, edukasinya dapet, musiknya dapet semua. Nah, itu yang gue bilang kebanyakan teman-teman ini terlalu bikin rumit kondisi. Padahal konten yang paling bagus tuh yang paling deket sama kita. Udah kayak Raditya Dika belum gua ngomongnya. hampir mirip. Tipis. Jadi yang paling deket aja sama kayak gua gitu. Kau bikin podcast nggak? Ya karena gua suka ngobrol gitu. Jadi gua nih sebenarnya ngelakuin apa yang gua bisa doang. Tapi mudah buat gua belum tentu buat orang gitu loh. Nah, itu yang gua bilang kayak gua nih mau bikin konten musik kayak kalian gitu. Kenapa nggak bikin kayak kalian? Karena gua musisi juga gitu kan. Nah, gua nggak mudah buat gua. Kan gue tuh selalu yang ada di kepala gue tuh selalu mengajukan 4 syarat nih. 4E. Gue 4E nih. Kalau gue tuh syarat gue gitu dulu nih. Easy, mudah buat gue.
enjoy buat gua ya kan, terus excellent, harus luar biasa hasilnya kalau gua bikin. Kalau nggak excellent gua nggak mau. Ya. Gitu. Yang terakhir itu earn, potensi, walaupun tuh potensi. Earn itu bisa jadi pendapatan dalam finansial ataupun produktivitas. Iya. Dan gue mau konsisten. Jadi earn tuh gitu. Kalau gue memang nggak punya, belum menghasilkan secara secara keuangan atau finansial, tapi gue punya penghasilan dari sudut pandang produktivitas nih. Jalan terus. Kalau gue tuh selalu itu dulu tuh yang ditanemin gue gitu. Gue enjoy, tapi itu nggak mudah prosesnya buat gue sendirian gitu misalkan kan, teman-teman ya lo tahu sendiri, kayak gue satu band aja, The Potters aja, Kiki di Jakarta, ya kan, konten The Pottersnya aja belum jalan banget ini sebenarnya. Iya. Gitu. Terus yang konten Lampung, nah gue butuh tim. Kayak kalian tuh beruntung lah kalian ya, beruntung banget loh kalian nih. Sangat tim. Iya serius, gue butuh tim. Gue nggak punya tim dalam bermusik gitu, maksudnya yang benar-benar mau ngebangun punya visi yang sama. Gue khawatir ada istilah kawan ngolah kawan tadi gitu. Jangan sampai itu. Nah gitu. Nah makanya gue bilang beruntung sekali teman-teman yang bisa bikin konten musik dengan kompak gitu loh. Nah kalau misalkan gue mau ngundang orang, kenapa nggak ngundang orang? Teman-teman musisi kan banyak nggak? Iya. Tapi sebanyak apa musisi di Lampung? Gue bilang kan. Kalau mau main konten musik mengundang orang, gue harusnya mainin ini skalanya bukan skala lokal, gue bilang, tapi skalanya nasional. Iya. Dan gue kalau mau bikin konten musik, gue nggak bikin di Lampung, gue bilang, di Jakarta. Iya. Gitu, karena biar ini lebih banyak gitu. lebih Ini, besar. iya, biar lebih ya gitu kan. Jadi sangkanya, nah image-nya juga nih kalau gue ngundang orang tadi, gue ngindarin istilah kawan ngolah kawan tadi. Jadi sangkain misalkan, ya kalau yang kayak kita ngerti dari sudut pandang kreator, ini edukasi juga ya guys, buat teman-teman ya. Jadi hindarin lah kalau pikiran kawan ngolah kawan itu. Jadi, ya kalau orang yang paham misalkan, gue ngundang si Pro untuk main di sini gitu, memperkenalkan si Pro, musiknya si Pro ini seperti apa di konten gue misalkan kayak gitu tuh. Tapi kan gue nggak tahu apa yang kalian rasain gitu. Ini mah kontennya Angga kayak gini kan. Pasti kan kita nggak tahu tuh. Bagaimana mengukur itu gue nggak ngerti. Gue nggak ngerti deh itu. Nah makanya ini sekaligus juga gue tahu tingkat kesulitannya gitu kan saat bikin collab. Itu gue tahu banget. Gue ngindarin itu. Ini mantar diundang punya perasaan kayak gitu, punya perasaan 1, 2, 3, 4 orang sih enak nih. Tapi konten ini kan harus jalan terus. Iya, betul. Nah gue nggak tahu nih di konten keberapa ada ganjelan yang kayak gini gitu. Ya kalau cuman kerikil bisa gue injek, ya kan? Bener gak sih? Kalau kerikil bisa gue injek. Kalau di batu gede gimana? Betul. Ya ngendep lagi kontennya. Jadi nilai konsistensinya nggak ada. Padahal nih niat gue kita kolaborasi biar kita sama-sama gede. Niat gue. Tapi niat itu tidak terbaca dengan baik. Makanya nilai tengahnya adalah ya udah gue bikin konten ngobrol aja lah gitu kan. Konten ngobrol, gue tajemin nih obrolannya. Gue misalkan ada pertanyaan dari sudut pandang itu, gue bisa ngomong juga ya kan. Niat gue kayak gini bro ya kan. Lu kalau misalkan nggak gimana ya kan, kalau lu nggak suka lu mendingan ngobrol konten lu. Nah hati-hati juga sama teman-teman ya guys ya. Kalau saat kolaborasi teman-teman semua guys, pastiin bener. Kalau bener-bener niatnya mau bener-bener kolaps, ya kan? Kenapa? Karena ini kejadian seru nih. Ada kejadian kolaps, konten jadi nih. Terus tamunya malah nyuruh tamunya itu tamu beserta subscribernya, follower atau pengikutnya dia tuh bersama-sama untuk mendislike atau mereport si konten itu gitu. Padahal udah ngobrol barengan dia. Tai banget nggak tuh? Ini ada kejadian, ya kan? Gue nggak perlu nggak perlu bahas itu. Tapi ada kejadian yang kayak gitu. Kolaborasinya terjadi. Tayang tapi sudah. Setelah tayang saling Dislike. Dislike dan di report gitu. Wow. Diserang. Kejam juga. Kejam. Kacau. Iya kacau. Itu apa ya bahasanya ya? Bahasa untuk buat dianya apa ya? Bagusnya ya. Anjing banget. Anjing. Banyak kemakan udah yes. Ada yang kayak gitu. Jadi sebenarnya dia nggak suka atau nggak apa gitu kan. Tapi ya udahlah gitu. Mungkin lu kalau lu riset di YouTube tuh bahkan ada yang ribut-ribut langsung gitu. Tiba-tiba lagi ngobrol kayak gini, tiba-tiba lu nggak suka sama yang obrolan kita, langsung emosional gitu, ribut.
Terus memang jadi gimmick sih di apa namanya di konten. Tapi jadi tayangan yang nggak bagus juga gitu, nggak ngedidik juga gitu. Kok orang ini gampang marah ya gitu kan. Sajiannya kan nggak ke situ. Lo inget kan kalau manusia Indonesia ini sebenarnya manusia yang tata krama gitu ya, suka sopan santun gitu kan. Walaupun kita nada kita ini keras gitu, kenceng, tapi sebenarnya kita tuh nggak suka sama orang kurang ajar sebenarnya gitu. Betul. Kita ngomongnya keras karena orang Lampung tuh ngomongnya keras semua kayak gini, bro. Kita lagi nggak marah, lagi ngobrol. Kita tuh kalau ngobrol, lu pernah nggak sih disangkain marah-marah? Padahal lagi ngobrol. Cuma berdua aja kadang kayak orang sekampung gitu kan. Lagi berantem gitu kan. Nah, sekarang gini, Jal. Apa namanya? Lu kalau gue lihat ada cewek tuh, Jal, di konten kalian kan. Itu cewek atau mbak-mbak atau ibu-ibu yang ada di situ. Julid nih gua nih. Nah, itu julid barusan. Itu mbak-mbak atau ibu-ibu tadi itu yang nongol di konten tuh, itu bagian dari tim atau kalian ngajak kolaborasi? Kayak gimana sih? Iya. Ada kan Ada. kan? Iya, masih keluarga tim juga sih. Oh, keluarga tim. Oke. Istrinya salah satunya. Ya. Oh, oke. Jadi ya memang ya kita juga kan daripada harus orang lain, ya kita juga mau pakai orang lain ya. Takutnya bayar nanti pasti itu bahas jelas duit kan bangke Iya. banget ya nggak jalan nih kontennya Pasti ya kan. Oke. Bayar berapa lu? Heeh. Nah, gitu kan. Ya, jadi ya keluarga tim aja dulu kita apa? Adakan dulu lah gitu loh. Biar rame gitu sih sebenarnya. Jadi justru di sini di Cipro ini kita seperti kayak keluarga kedua. Iya, yang benar-benar itu benar. jalinannya bukan cukup untuk di player, Iya, di sebatas produksi ya. keterlibatan keluarga juga kadang kita sampai kumpul bareng gitu. Nah, jalinan itu yang sesungguhnya yang dijalanin kayak Cipro ini hanya sebagai medianya kan. Kalau kita jaga dari hubungan keluarganya itu tadi, insya Allah. Iya. Gue tuh yakin banget nih ya, di kepala gue tuh yakin banget kalian itu sering banget sebenarnya kumpul tapi nggak ngonten ya kan. Iya. Benar banget. Itu betul banget karena lebih banyak Ngumpulin aja udah susah tapi nggak nge sebenarnya nggak nge juga sih. Gue curiga kayak di basecamp ada CCTV-nya kayaknya kayak gitu. Itu dia. Kok bisa pas gitu loh. Iya. karena serunya di situ juga sih kadang-kadang. Iya. Karena analisanya tadi, karena kalau udah nganggap itu rumah atau nganggap itu keluarga. Sebenarnya secara nggak sadar itu kita nggak ada kepentingan apa-apa, kadang kan suka datang aja udah. Datang ngobrol aja. Malah kalau nggak datang kayaknya ada yang kurang. Iya, gitu ya. iya benar. Aktivitasnya apa yang belum nih? Oh, belum ke base camp ya udah. Sampai kayak gitu. Iya. Nggak 4 sehat 5 sempurna Udah lah ya. sehat, susunya belum dapet ya kan. Iya. Aduh, kacau. Iya benar. Jadi kayak apa ya, ngibur dirinya di situ Nah, juga. pada akhirnya begitu obatnya tuh di Cipro. Udah konten kita nggak terlalu harus yang gimana kan. Yang penting jalan konsisten. Tapi hubungan ini harus jaga. Bener. Gitu. Tapi kalau kayak nyonya di rumah gitu itu kendalanya gimana sih? Nggak ada kendala ya? Malah kendala dukung nggak nggak sih? ada. Alhamdulillah sih. Dukung ya, malah seru-seruan aja Seru-seruan gitu aja. ya. Iya. Ya kadang susah tuh kan, ekspektasi kita di daerah ini beda bro sama di Jakarta gitu ya, atau kita ngomongin skalanya lebih besar gitu. Ekspektasinya kadang kan suka, ini laki gue kenapa nih ya kan, udah mulai halu nih dia nih kan. Dia ini ngayal-ngayal mau jadi artis gede, nanti gila jangan-jangan dia ini. Misalkan ada tuh yang kayak gitu tuh ya kan. Tapi enggak kok ya mbak-mbak sekalian ya kan. Ini seru-seruan ya kan. Tapi serius kan. Kali-kali buat nambahin duit dapur ya kan. Betul. Cuman sekali-sekali ada sih, ngeluhnya pasti ada. Iya, gitu. Ya nikmatin aja sih sebenarnya, enjoy aja. Seru-seru bener ya. Ya sebenarnya memang awal-awalnya banyak keluhan sih sebenarnya. Iyalah. Ya, jujur aja Ngapain sih. lu nggak dapet duit? Gitu loh awal-awalnya Itu malu nyebutnya ya. Malu nyebutnya sebenarnya gitu, tapi ya sudah lah, sudah disebutin Karena Anggun sebut ya sudah. Ya iyalah. Awal-awal seperti Aku itu. sih ya sukanya kalau Ya iyalah bro. Iyalah. Ya pasti gitu kan. Enggak lah, semuanya itu ya. kreator itu di mana-mana kan kayak gitu. Kita ngomong nih, kok kreator besar misalkan gitu ya, subscriber udah sampai 1 juta, itu kan nggak seluruh konten dia itu nilainya rata. Iya, kan? Iya. Bokeh mah bokeh aja bro ya kan. Asli. Ya kan kita ini kan nggak ada yang gaji kita. Kita ini ditempa jadi perayu yang ulung.
Iya, bener. Untuk orang rumah tuh harus keluar jurus-jurus. Tenang sayang. Udah slow aja. Cuman cukup Slow satu aja. kata, sabar sayang, sabar terus. Curhat ini jadi gue ya. Ya tapi nggak apa-apa. Sebetulnya tantangan utama. Iya, Luar bener. biasa ya. Di rumah gue juga sama kalau di rumah kayak gimana gitu kan. Artinya gue bilang itu tadi jembatannya, ya kan kalau kita ngomongin apa, lu cukup. Jadi lu jangan tanya bagaimana hasilnya nanti karena hasil ingat hasil tuh bukan urusan gua gitu. Lu cukup lihat gua deh. Kalau lu ngelihat gua ini main-mainan, lu nggak apa-apa marahin gua gitu. Nah, gua justru lebih suka lu marah karena gua main-mainan, gua bercandaan, gua apa gitu. Tapi kalau gua berharap justru kalau begitu lu ngelihat gua serius banget di sini gitu, lu harusnya dukung gua. Lu marahin gua ketika gua lalai nih. Mana nih kontennya mana nih gitu. Ya. Lebih suka yang kayak gitu daripada lu capek sendiri nanti karena lu nggak suka aja gue pasti ngelakuin ini, gue pasti ngumpul sama kawan gue. Gue nggak konten aja gue ngumpul nih ya kan. Saya kan dulu kejauhan kalau ngomongin konten ya kan. Itu tadi gue bilang kalau udah ngumpul laki, gue bilang ya anak laki ini kalau udah ngumpul udah lupa ya. Pasti udah lupa. Kan kayak gitu. Kalau lu nggak suka gue bohongin ya kan. Gue bilang kemana gue bohong nih gitu. Ya kan. Pilih mana ya? Iya kan. Kebongkar semua di sini Ya kayaknya. iyalah. Satu frekuensi Kacau, guys. Karena gitu ya karena ngeband. Ngomongin susah banget. Apalagi kalau sudah di WA ya, lama gitu balasnya kan kesel tuh. Tanda tanyanya banyak tuh. Ada tanya banyak tuh. PP ya udah, senjata terakhirnya video call itu lah. Iya. Video call. Bener enggak sih? Padahal mah kan gitu. nggak di base camp tadinya kan. Keluar buru-buru ke base camp, video call. Ya enggak. Enggak. Waduh. Enggak, Lu kalau kita mau gitu. jujur Lu semua. jangan gitu ya. Jangan. Waduh. Jujur kok, jujur. Enggak, kok. tetap kita konsisten ke base Iya, camp. tapi nggak usah diceritain yang tempat pijet itu. Iya. Bener kayaknya di Cipro ini ada CCTV kayaknya ya. Beneran nih. Kita takut gue bang. Gak bener ya. Ini rusak rumah tangganya habis ini. Tapi dia orang percaya kok. Iyalah. Ya alhamdulillah sekarang sih sudah punya keyakinan kepercayaan itu tadi kita tanam dari Iyalah. awal. Sebenarnya kayak gitu. Ya artinya kalau buat titipan buat nyonya sih di rumah nih, kita ini laki ini kalau udah jadi milikmu ya kan hasilnya milik kalian itu udah. Saya kalau lu doain aja kita ini aman-aman aja Aman. sesuai Ya, apa yang betul. dipikirin lu gitu. Kalau lu terlalu ngejudge kita, yang ada lu gue bohongin gitu. Pasti ke situ. Laki itu kan pasti gitu karena ide kita ini misalkan gini, lu beruntung banget nih gue hobinya main musik, nongkrong, ngopi sama teman-teman gue. Kalau gue hobinya nonton bola nih ya kan. Bola jam 5 subuh lu gue tinggalin lu jam 5 subuh bodo amat Iya, ya kan. betul. Ya kan? Lebih parah nih istilahnya ya kan. Lu lebih sakit hati nanti. Kalau gue sama teman-teman gue ngetim, gue mau nobar jam 5 tayangan MU Nah lo. subuh. Jadi soalnya di Inggris sana jam berapa ini ya kan? Beda lo dongkol pasti sama gue ya kan. Nonton bola doang lagi istilahnya kan. Nggak ada sesuatu yang gimana. Jadi kalau kayak kita ini, kalau misalnya udah terlalu larut malam itu anggap aja udah keasikan ngobrol Iya. gitu. Nggak jauh-jauh sih memang ya kebanyakan ngobrol itu paling. Iya ngobrol. Iya ngobrol-ngobrol. Kadang kan gini, yang bener lo bilang tadi Jal, konyol gitu kan. Iya. Kadang kan ide yang besar itu lahir dari hal-hal yang konyol. Iya. Apa sesuatu yang besar tuh lahir dari hal-hal yang konyol. Betul. Kayak ngomongin lampu bahasanya gitu ya. Itu dari pertanyaan konyol kan, saat semua dunia ini gelap, tiba-tiba gimana ya kalau terang gitu. Diketawain tuh, ya kan? Ya nggak mungkin lah goblok gitu kan. Gimana lu caranya lu segala macam. Nah, tapi ada yang respon itu gitu. Ada yang respon itu dengan sangat-sangat baik, mikirin akhirnya beneran ada lampu. Ih terbang gimana terbang ya, ketawain. Nah, akhirnya ada pesawat terbang gitu. Ya nggak tahu gitu. Sebenarnya idenya konyol doang. Saat orang berpikir tuh nggak mungkin. Tapi sebenarnya kalau diseriusin itu mungkin. Makanya di dunia ini apa namanya nggak ada yang nggak mungkin gitu. Benar. Karena semuanya bicara kemungkinan. Yang pasti itu cuman mati istilahnya gitu kan. Itu pasti ya kan. Bener gak sih? Bener. Udah pasti lah itu. Sudah pasti, ya kan? udah. Nggak bisa dirubah itu. Nggak bisa dirubah. Udah kodratnya ya takdirnya. Makanya gue tuh selalu bilang kenapa di dunia ini selalu bicara kemungkinan bro. Makanya gue selalu apa menyemangati teman-teman tuh nggak boleh putus asa itu kayak gitu.
gue simpelnya ngomongin kayak gini deh. Lu tahu gunung nggak, kata gue kan. Tahu nggak? Gunung itu kokoh ya. Iya. Menurut lu dia diam apa bergerak? Gue bilang kan gitu. Nah, jawabannya ya bergerak, gue bilang kan. Ya karena lu lihat aja, karena lu ada di tanah yang sama. Lu tahu nggak sih kalau gunung itu sebenarnya bergerak? Tanah yang kita diemin duduk ini sekarang itu sebenarnya bergerak gitu. Semua hal di dunia ini bicaranya penuh pergerakan dan penuh kemungkinan sebetulnya. Iya. Jadi yang lu pikir tuh diam sebenarnya dia bergerak. Yang pasti itu cuma satu, mati, gue bilang kan. Nah, udah pasti itu. Atau lu mati duluan gitu. Jadi lu tahu tuh ya sesuatu yang pasti semuanya gitu. Kan kayak gitu. Jadi nggak mungkin kalau misalkan kita kalau ngomongin kita penggiat kreator kayak gini, nggak mungkin sesuatu itu apa nggak punya potensi untuk besar. Nah, gue tuh akan sangat sedih tuh gini loh. Gini, bro. Gua nggak mau saat teman-teman gue besar, gua nggak ada di situ gitu. Gua mau jadi bagian dari itu. Minimal saat temen gue besar gua bangga gitu kan. Kayak gitu tuh. Makanya gue dari dulu itu, bro, gue tuh hobi nongkrong ke banyak tongkrongan gitu loh. Itu tadi gue bilang, gue di Simpur itu aja tuh. Nggak ada ngapa-ngapain, gue nggak ada kerjaan tuh, ngeliatin Bang ngajar, gue ngerokok doang tuh di situ aja gue tuh. Nongkrong di Komparis lagi bocil ya kan, lagi kecil-kecil nongkrong gitu di situ. Karena apa ya? Kalau sesuatu itu besar gitu, gue paling nggak gue ada jadi saksi sejarah di situ. Betul. Iya kan, dan kalau misalkan gue mau bergerak lagi, banyak teman-teman yang nolong gue. Sebenarnya nggak ada sesuatu yang dirugiin sih di situ. Sayang banget kalau kita banyakin musuh. Wih, satu musuh itu udah banyak, bro. Banyak. Ya kan? Dia punya kawan banyak. Jadi banyak ya kan? Satu musuh itu udah banyak, makanya susah banget. Dibunuh satu, nyamper semua. Iya, nyamper. Dendam teman-temannya ya kan. Nah, sekarang nih, terakhir nih. Oke. Apa sih yang kalian harapin banget nih dari si Pro, ya kan? Sama yang kalian harapin banget dari kita ngomongin konten kreator di Lampung lah gitu. Si Pro-nya dulu deh, siapa yang mau nyampein? Baris aja lah, dari lu lah Jal, ya kan? Apa yang lu harapkan dari si Pro secara internal dan dari konten kreator secara eksternal gitu loh, ya kan? Apa ya? Kalau menurut gua, Nah itu gue bilang tadi mau gue bahas ini di awal, ya kan? Gue tuh selalu tanya sama kreator itu, misalkan gini nih, dia kulineran gitu, gue selalu motivasi lu bikin konten ini apa gitu. Karena gue juga selalu ditanya sama teman-teman gue, lu motivasi lu bikin podcast apa nggak? Dalam pertanyaannya ya kan. Nah sekarang gue tanya deh ya kan, bukan motivasinya, sekarang apa yang lu harapin dari sini gitu? yang pertama sih tujuannya kekeluargaan dulu ya. Oke. Ya, alhamdulillah. Internalnya di situ ya kuat ya. Internalnya kuat ya. Alhamdulillah sampai detik ini pun ya kita secara kekeluargaan masih tetap utuh, jalin silaturahmi. Ya untuk di keluarnya eksternalnya kita saling membangun atau memotivasi kawan-kawan semua yang ya kawan-kawan musisi, kawan-kawan sesama pembuat konten ya, YouTuber ya kan. Ya harapannya sih kita bisa menjadikan satu contoh buat mereka yang memang masih baru artinya yang baru-baru mau berkiprah, mau mulai itu ya. Jadi bisa ngerangkul semuanya ya sesuai dengan masukan tadi dari ini kan, dari Hendra. Itu aja sih sebenarnya. Buat Lampungnya sendiri kayak gitu ya. Ya, buat Lampungnya. Jadi kita punya gitu loh. Jadi bukan di Pulau Jawa saja kita punya komunitas, dan di Lampung pun gimana caranya seenggak-enggaknya minimal sama lah dengan yang di Pulau Jawa gitu loh. Kita punya wadah, punya komunitas yang saling mendukung kan gitu loh. Itu aja sih. Oke, sekarang Bro Hendra gimana? Untuk internal sama sih. dan Kalau eksternal. internal mah kekeluargaan itu sebetulnya lebih dari cukup Ya, daripada materi. Karena kalau materi besar tapi kekeluargaan nggak ada, Iya. kita menerima besar, udahnya bubar. Benar. Tapi ketika kekeluargaan itu kukuh, kecil besarnya, insya Allah Kita yang ngerasain. Iya, gitu. benar. Itulah yang intinya apa yang diharapkan di internal. Gitu. Kekompakan kekeluargaan itu yang hal utama. Kalau yang untuk di
Lampungnya sendiri itu sih yang kita pengen saya harapkan tadi itu enggak. Ya adalah wadah. Mudah-mudahan sih didengar lah ya kepada YouTuber-YouTuber lain gitu. Yuk kita saling ngerangkul gitu saling kan. support lah ya. Dan kami juga berjanji di sini buat kreator-kreator yang masih awam, masih ini, ayo kita saling bantu. Selagi mereka ingin minta pendapat, ingin collab, kami buka pintu lebar-lebar. Karena moto kami itu udah jelas. Musiknya anak Lampung. Iya. Artinya di sini si Pro memperkenalkan diri guys ya kan, yang belum kenal mereka memperkenalkan diri lagi kalau nih kita adalah konten kreator, mereka konten musik dan mereka terbuka gitu loh buat ngajak kolaborasi teman-teman kreator lainnya gitu kan. Ya kita ngobrol dulu kalau memang ini kita ngobrol dulu. Jangan lihat kita yang sudah besarin kita sama kecil, nggak ada besar. Nggak ada. Rata kita semuanya. Namanya musisi itu kerja sama kreator tuh sama, nggak ada besar nggak ada kecil. Iya benar, sepakat gua. Bro Pion gimana? Sebenarnya udah semua sih. Nah, ini jawaban nggak kreatif ini. Tapi kalau untuk Cipronya ya semoga akan berjalan terus sampai itu habis poinnya, masanya bro. sampai Allah yang menentukan ya. Tadi hampir gua tanya tuh, kapan sih si Pro dibubarin gitu. Tapi lu udah jawab duluan ya. Karena tadi udah kebaca di sini. Biasanya kan gua gitu. Itu sarkasme gua tuh sebenarnya yang maksud gua nggak ngarepin kalian itu bubar sebenarnya, tapi gua justru dengan gua nanya kayak gitu, gue justru pengennya ini ada terus gitu loh. Makanya titipan gue tuh tadi cuman kayak gitu doang tuh, kompak terus ya bro, kompak terus ya, karena nggak mudah, gue tahu banget nih, nggak mudah untuk jagain ini nih. Nah kalau modal ini dijaga terus tuh, modal kalian tuh cuman itu tuh, kompak gitu. Betul. Kalau nih nggak bakal jalan nih, nggak bakal ada konten nih kalau nggak jalan, kalau nggak kompak. Kompak terus itu doang sih. Cuman ada cerita lucunya nih enggak? Nah cerita lucu, jadi cakep. Dari tadi, ngapa nggak dari tadi sih cerita lucu? Bukan. Gue sampai mimpi loh pengen begini. Begini gimana maksudnya? Ada satu, gue pengen broadcast, gue mau sampein unek-unek gue ini. Beneran ini. Nah ini sebelum gue tutup podcast ini nih, sekarang kita session terakhir deh ya, session terakhir nih unek-unek banget nih ya. Apa yang lu suka, apa yang lu nggak suka dari apa yang lu kerjain nih, sama teman-teman lu apa segala macam, coba teh tumpahin lah di sini. Nah lu tumpahin. Abis ini Ijal ngomongin lu nih. Tapi kayaknya nggak di sini nih. Coba deh, tumpahin deh. Intinya ya sukanya mereka juga mereka juga saling support gua. Kok jadi sukanya berubah ini? Tadi katanya mau ini. Enggak sukanya. Ya itu tadi lah intinya ada saling masih lah saling gesekan mereka gitu kan. Ya intinya sih mungkin enggak terlalu sampai dalam sih gitu loh. Iya. Ya satu manusiawi lah gitu loh. Ada satu keluhannya si A sama si B. Ya mungkin juga bukan si A si B, mungkin si A juga sama guanya gitu kan. Tapi ya alhamdulillahnya sih Ijal nih. Ya gitu ya, Pak. Oke. Yang sering kalau neken banget masalahnya. Ya intinya yang lain enggak ada nih. Waktu on time-nya kan nih istilahnya. On time-nya yang harusnya jam sekian. Emang siapa yang suka ngaret? Alhamdulillahnya dua-duanya nih. Ya itu aja ya, mudah-mudahan jadi bahan perbaikan. Temen Jami pasal mimpi tadi alhamdulillah Amar nyampein gua. Dapat undangan dari ini. Enggak. Wah, mimpi gua tercapai. Sebenarnya ngarep Tapi benar itu enggak, gua bukan kadang cerita. Sebenarnya gua sampai ke bawah mimpi itu ya. Ngarep ya berarti ya. Alhamdulillah. Nah, ini kondisinya gini nih, Bro. Ini biar gua klarifikasi sekalian ya. Jadi kan sebenarnya gue tuh memang nyusun list gitu, memang nyusun list beberapa. Ini kan udah sampai hari itu kosong, itu memang sengaja gue kosongin karena gue nggak mau ngambil jadwal syuting. Jadi jadwal syuting gue tuh Selasa sampai hari Minggu, ya kan. Jadi Senin gue libur sebenarnya. Jadi kalau ada jadwal kosong itu sebetulnya karena memang gue pengen ngosongin aja, karena gue pengen gue ada keperluan gitu di situ. Jadi makanya di malam, hari Minggu makanya kan gue langsung tawarin malam kan. Kalau mungkin lu di SS sama Arwan, Minggu malam ya gitu. Karena gue siang mau ke rumah nyokap dulu tuh sebetulnya. Kalau gue bisa siang pasti siang dulu gue tawarin. Bisa nggak siang, malam ya boleh juga. Ntar gue siangnya tadinya harus, kalau misalkan gue bisa nih, biasanya gue ada syuting di situ. Nah ngomongin list talent tadi, sebenarnya list tamu ya, list tamu tadi biasanya gue udah ngelis. Terus gue tuh
akan mendahulukan teman-teman yang bener-bener ngontek gua gitu. Jadi si list tapi yang penting sesuai sama tema gua juga ya, maksudnya ya. Jadi temanya itu musik, lifestyle sama untold story sebetulnya gitu yang gua angkat ini kan. Kalau dia teman-teman tuh ngubungin gua duluan, ya udah itu yang gua duluanin sebetulnya gitu. Kalau seandainya nih kalau Marwan nggak ngubungin gua nih, mungkin miss nih gua nih, karena gua pasti ngeduluanin yang udah gua list duluan. Jadi bukan karena nggak di kapan ya dihubungin ya. Ini buat teman-teman juga ya. Gua ini kan cuma manusia biasa, bro. Betul. Jadi nggak ada niat gua untuk nggak ngobrol sama teman-teman semua. Gua tuh pengen banget ngobrol sama teman-teman, tapi memang gua ya namanya pekerjaan tuh pasti ada perencanaan, ya kan. Yang mana sih yang kita harus kita kontak? Ya semua yang gue kontak juga kayak contohnya Bang Aan ada kesibukan, ternyata pas di kontak nggak bisa karena ngajar, karena apa kan gue nggak tahu tuh. Jadi gue harus kesini datang Marwan nih kontak gue lewat DM Instagram, ya udah gue duluanin tuh ya kan, ini aja dulu jadi gue sesimpel itu, bro. Jadi iya kan, gue jadi nggak mau juga diribetin sama ini. Gue akan sedih kalau seandainya gue nggak ada bahan ngobrol sebetulnya gitu. Ngapain gue pikirin apa tamu-tamu yang memang orangnya nggak bisa gitu. Ini bukan baper ya, enggak. Maksudnya gue paham sama kondisinya. Tapi ini ada bahan ngobrol nih. Ya udah nih sama ini gitu sih sebetulnya. Dan alhamdulillah jodoh gitu. Satu kan. catatan tapi di awal mau kesini takut sebetulnya. Takut kenapa? Ya. Takut. Apalagi nama besarnya Angga kan gitu. Tapi setelah kesini nyaman. Jadi buat kawan-kawan jangan takut sama Angga, orangnya enak, bener. Tapi enggak, kalau masalah ketakutan, gue jujur aja ya, ada lebih dari tiga podcast yang gue delete. Itu karena permintaan dari tamu gue. Ini cerita sedikit nih. Kalau ketakutan sama podcast itu wajar, karena gue di tongkrongan gue memang terkenal kritis gitu. Jadi gue kalau ngeritik bener-bener gue kulitin banget gitu, sampai kelihatan tulang-tulangnya gitu istilahnya kan. Gue sampai ke situ banget gitu. Jadi dia kuat nggak sama kritisi gue gitu. Gue kalau udah beneran konsepnya beneran ngeritik gitu, nggak ada sarkasme lagi gitu. Gue dapet tembak semua sampai akhirnya nggak terakomodir sama tamunya gitu. Ya itu tadi yang gue bilang, gue tuh nggak, ini PR gue nih. Konten kesulitan gue nih, gue nggak bicara sama orang yang gue senangi saja gitu. Betul. Bahkan untuk orang yang gue nggak suka sekalipun sama kelakuannya di luar sana gitu, itu gue berusaha beradu argumen dulu nih sama gue gitu. Maksud gue, lu lawan gue dulu deh gitu kan, jangan kemana-mana nih gitu kan, lu adu argumen dulu sama gue. Kalau lu menang beradu argumen semua, lu berarti bisa kemana-mana nih gitu. Ini belum teman-teman yang lain nih yang ngobrol gitu kan. Baru gua nih misalkan gitu. Nah, lu ketemu yang ke gua dulu, karena kalau ngomongin sudut pandangnya musik, dari tahun 95 gua udah bermusik gitu kan. 97, 98 gua udah jadi anak band. 2002 gua udah jadi profesional musisi sampai detik ini gitu. Ya, jadi memang udah kalau kayak musik gitu ya, cerita musik ini gua udah kalau dari zona waktu sih gue udah cukup berpengalaman gitu, walaupun usia gue masih muda. Jam terbang udah. Iya, maksud gue dulu memang main musik dari bocil, makanya gue bilang kan temen gue tua-tua gitu. Betul. Jadi kayaknya kalau yang belum tahu gue kan biasanya gitu, ya Angga ini udah tua semana gitu ya, udah kayak mana kayak ketemu masih muda gitu. Bahkan yang tua-tua juga gitu kalau baru kenal gue tuh kan. Ih, anaknya masih muda lagi ya, kurus, ceking kayak gini gitu kan. Sangkain mereka udah yang gimana gitu. Ya kayak gitulah intinya. Nah, balik lagi nih ke ke keresahan tadi kan. Ternyata lu awalnya takut gitu ya. Terus jadi ternyata ngobrol ini dulu sharing. Jadi gua mau nyampein juga nih. Ini enggak cuman sekali gua ngajak kalian ngobrol nih guys ya. Nah, ke depannya gua bakal sering ngajakin kalian ngobrol lagi nih untuk ngobrolin yang beda-beda gitu kan. Ngomongin orang misalkan. Gibah ya. Setelah ketemu orangnya nyata nyaman. Tapi memang gue jujur, walaupun agak serem-serem. Gue jujur ya, meskipun gue sedikit banyaknya tahu tentang lo gitu. Angga siapa sih Angga ini gitu kan.
di Lampung siapa yang nggak kenal? Dari Jenderal, dari The Potter. Gue sesama musisi pun agak down sebenarnya, jujur. Gue agak malu down. Siapa sih gue gitu loh. Dan ketemu dengan siapa sih gitu loh. Ternyata memang benar. Artinya setelah kita ngobrol, ya gue nyaman banget, enjoy gitu loh. aja Apa yang gue pikirin, Walaupun kritis ya. Iya, walaupun kritis kan. Gue berpikirnya tadi gini. yang pijit tadi gue skip. Skip aja ya. Di mana sih tempatnya? skip. Gue berpikir gini, asumsi gue, waduh, iya namanya sudah ini udah naik kan. Khawatir pasti image-nya dong, sombong atau gimana. Jujur ya enggak, jangan marah ya. Iya. Ya nggak apa-apa lah ya kan. Tapi ternyata enak guys, nyaman gitu, nyambung. Jadi connect lah gitu loh. Jadi sosok Angga ini memang luar biasa. Luar biasa apa nih? Iya, luar biasa. Nomor sepatu berapa tuh? Enggak, tapi benar-benar. Gue baru kali ini ya ngobrol dengan memang yang sudah ini ya. Tapi kalau yang tua-tua kan ngapain sih? Sungkan gitu juga ya. sebenarnya kalau yang lebih tua tuh. Yang lebih tua itu. Tapi kan memang kalau yang se ini juga kan kita lihat-lihat juga kadang-kadang gue jujur juga minder sih Iya, gitu benar. kadang-kadang. Itu juga gue alami. Minta jadwal kesini tuh minder. Iya benar. Makanya sampai tolong si A. Iya. Tolong si A ngarep gitu loh sebenarnya. Dan Gue seneng, makanya kan gue respon terus waktu pas A ngubungin itu gue lagi di Jakarta, makanya gue bilang iya. nanti ya pas di awal bulan kita susun Iya, ya. betul, betul. Siap betul. Juga ngasih tahu. Gue lagi di Jakarta, jadi memang ya lu tahu kan kita kayak konten kreator ini kan bukan kayak televisi, Ya, betul. bukan kejar tayang, resource kita sebenarnya sama ya kan, ngedit lah, apalah segala macam gitu. Jadi siasat kita kadang kan kita suka nabung konten kan, ini kayak kita nih hari ini syuting dulu, terus kita pilah dulu ya kan, ya biasalah kita masak dulu lah intinya gitu kan, tetap yang kayak gitu kita nabung konten. Bisa jadi nih apa namanya, gue nggak tahu nih kalau misalkan The Potters butuh gue ya terpaksa gue harus Jakarta lagi gitu ngurusin kerjaan gue gitu ya, kayak gitu sih sebenarnya hal-hal teknis. Tapi gue selalu respon, kalian boleh cek lah sama di gitu, gue tuh respon sangat responsif gitu untuk itu gitu, karena gue pengen memang ya artinya buat yang nggak ada hubungannya sama konten kreator aja gue bisa respon, apalagi ini yang berhubungan sama bidang yang gue kerjain gitu. Gue pasti interest banget. Pasti itu. Lalu gimana Yon? Apa yang lu resahin gitu? Ya maksudnya apa kalau untuk si Pro apa yang lu nggak suka? Terus ke gua deh ada saran nggak mungkin tuh langsung, atau ada apa gitu? Kalau untuk Cipro resah udah biasa. Justru kalau gua nggak resah itu nggak Cipro. Enggak sih, Bro. Ya kan? Iya. Yang paling kritis di si Pro ini siapa sih? Yang paling kritis banget gitu. Lu ya Yon ya? Enggak juga sih, tapi agak bawel aja. Ya mungkin ya, bawel gak sih gua? Ya nggak tahu ya. Iya aja dah lah simpel. Ya deh. Ya terus kedepannya untuk konten Angga The Potter ya mudah-mudahan semakin bagus, semakin besar, semakin bisa menaungi nih youtuber Lampung. Yang di Lampung. Kalau bisa peloporin aja, gerakin. Ya, setuju. Karena di sini medianya kumpul. Siapa tuh dari satu tayangan ke tayangan yang lain bisa nyambung tuh obrolan. Kalian sadar nggak sih sebenarnya podcast gue ini sebenarnya circle-nya banyak gitu sebenarnya. Iya. Kayak ini gue bicara sama circle-nya si Pro, ya kan. Nah, ketika ini tayang sebenarnya misalkan kayak circle-nya si selebgram A gitu sebenarnya. Kalau dia nyimak ya jadi nyimak juga tuh. Itu yang gue maksud sama menaungi ini gitu loh. Memang kesannya jadi kayak ya penontonnya di circle itu aja gitu. Tapi secara nggak langsung sebetulnya sudah menyerang circle yang lain. Ya, sinyalnya gitu. udah ditangkap sama mereka kan. Iya gitu. Makanya fungsinya ya bener Yon yang lu bilang. Misalkan kalau ini jadi, karena memang tujuan gue kan jadi yang tadi gue sampein, gue mau jadi literasi. Kalau lo perlu ya lo lihat gitu. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Gue nggak baper gitu loh. Nah artinya saat itu terlihat gitu, tertampak jadinya orang bener-bener ngelihat itu karena memang bener-bener mau tahu gitu. Ya benar. Itu sih yang gue harapin. Kalau dibilang jadi kanalnya gitu ya, jadi ininya ya bener. Jadi pada akhirnya ke situ, walaupun gue niat awalnya nggak ada niat pengen ini ngumpulin jadi kanal gitu. Karena gue takut nantinya ada image kawan ngolah kawan tadi. Ya. Gue tuh ngindarin banget. Padahal ini alami aja kan. Gitu. Alami sebenarnya gitu. Jadi pas begitu, nah gue nggak bilang ke situ, tapi
yang gue lakuin ternyata terbaca gitu maksudnya. Iya, terbaca betul. Terbaca. Jadi makanya tiba-tiba ada siapa hadir itu mungkin ya itu karena itu tadi mereka tuh tahu susahnya gue ngumpulin literatur itu susah banget gitu loh. Pasti. Gue sih ini begitu kayak Bang Aan susah banget dapet jadwal Bang, lu susah banget sih Bang. Iya. Ya kan makanya gue hadirin Firman gitu. Maksudnya buat memicu Bang Aan supaya hadir ke sini gitu. Biar ngebaca lo maksudnya Bang. Gue seriusan nih ya kan. Gue nggak bercandaan ini ya kan. Gue lagi beneran nyusun literatur ini dengan rapih gitu. Pada akhirnya kan nanti kan orang bisa nyusun playlist sendiri sih gitu kan. Yang mana di era apa dia bikin playlistnya sendiri. Misalkan kayak lu nih era lagu Lampung misalkan lu orang Lampung nanti lu ada aja orang yang bikin playlist misalkan gitu atau kita bikinin playlist lagu-lagu daerah. Playlist lagu-lagu pop era 70-an, lagu pop era 80 bisa aja playlist itu gitu. Kan kita sendiri sebenarnya ngaturin itu. Yang penting itu kumpul jadi aja dulu kontennya gitu. Benar. Sebenarnya kan kayak gitu. Ya amin lah, mudah-mudahan ini niat gua terbaca dengan baik. Mudah-mudahan. Karena gua tuh merindukan itu, Bro, sebenarnya. Merindukan sesuatu yang kita lakukan secara bersama-sama itu. Iya. Dampaknya nggak cuman besar, Bro. Tapi cepat sebenarnya. Ya, itu Cepat. intinya. Kalau lo mau besar, ya lo sama-sama. Dampak besar ini nggak cuman besar, cepat gitu. Betul. Dulu gue bertahun-tahun tuh ngirim demo, nggak didengerin segala macam. Begitu gue melakukan langkah berkumpul sama teman-teman dengan visi yang sama, frekuensi yang sama, quality yang sama nih, seserius itu gitu menyikapi ini gitu. Ya kan, jadi di dalam itu yang nggak serius jadi minder sendiri tuh. Jadi nyingkir sendiri itu seleksi alam bro, Seleksi biasa. alam, Ya, betul. benar-benar. Biasa Seleksi itu. alam, ya. Dia kan Kebuang ini, sendiri. Ini anak-anak serius banget nih. Mundur. Mundur. Jadi yang serius yang masuk tuh. Iya betul. Udah tuh pergerakan yang kayak gitu ternyata hanya butuh waktu 1 tahun. Itu diambil sama label. Coba dari dulu kita kayak gini ya, gitu. Dulu nggak ada yang ngajarin, cuman lahirnya, cuman idenya, cuman kayaknya kita harus sama-sama deh, gitu misalkan gitu. Kayak sapu lidi kalau sendirian patah bro, gitu. Tapi kalau barengan, seru Sapu bersih. nih. Sapu bersih, Sapu ya kan? bersih, bener. Dan nggak cuman besar ternyata. Cepat. Hanya 1 tahun. Hanya 1 tahun itu bisa langsung menasional itu semuanya. Semboyan Indonesia aja sih. Gotong Bersatu. royong. Ya. Iya, gotong royong. Nah itu yang diharapin sih, semoga ya wadahnya inilah nih. Iya. Angga The Potters mempelopori kalau bisa. Amin. Setuju. Amin. Kalau kita bareng-bareng tuh enak. Enak. Wih solid orang Lampung. Mm. Kebanggaan siapa? Anak-anak Lampung. Anak-anak Generasi Lampung. kita yang akan nikmatin. Iya. Karena di Lampung memang dulu udah ada ya. Kalau bicara kita nggak lama lagi kita mah. Bener. Jadi yang harus dipahamin gitu. Kita itu saat ini melakukan kegiatan ini Kegiatan ini. adalah untuk generasi hari Generasi, ini ya, betul. sampai yang akan datang. Akan datang. Kita nggak bikin konten ini untuk orang yang udah itu gitu. Iya. Makanya gue bilang lu jangan GR dulu yang tua-tua nih ya kan. Gue undang ke sini lu jangan GR dulu bang. Gue tuh nggak. Memang yang lo ceritain di era itu gitu. Tapi anak-anak muda itu butuh literatur gitu loh. butuh banget. Apa sih yang terjadi pada saat itu bang gitu. Kita ini lagi palingin nontonin misalkan gini nih. Yang nonton lu yang kenal lu di era lu itu paling senyum-senyum doang gitu. Tapi buat Yang anak-anak hari anak-anak- ini dan yang akan datang itu sesuatu yang berarti loh. Bisa kenal ya kan? Iya. Kadang-kadang kita tanya nih sama generasi yang di bawah kita, sama yang di atasnya nggak kenal. Nggak kenal, nggak tahu. Nah di sinilah tempat kumpul, memperkenalkan, Iya. saling kenal. Mm-mm. Jadi kita saling kuatkan gitu kan? Bener, amin lah ya. Amin, Guys, thank you banget ya. Si Pro udah nongkrong bareng di Oke, sini, sama-sama. ngobrol, Sama-sama. ngalur ngidul kemana-mana ya nggak sih? Jangan kapok ya, ngobrol-ngobrol sini. Oh, agak serem-serem. Emang udah Mana gitu ya? Udah nggak berasa ya? Gua pengen mau begadang. Gila, gue jadi inget ngobrol sama Bang Wayan Karyo, tau gak lu? Bang Wayan Karyo tuh sebelum podcast udah 2 jam ya, Dek. Pas podcast itu aja udah sejam lebih. Abis podcast nongkrong lagi sampai jam berapa? Sampai dia udah pulang itu. Ya Allah, gue bilang kan. Karena Gila mata Bang. kita ini ke arah jam 11 ke atas malah nambah terang. Ya. Itulah Aneh ya? kerennya anak nongkrong Anak tuh kayak nongkrong. gitu. Kerennya anak nongkrong tuh di situ tuh. Jadi lu bayangin ya kalau seandainya dari awal kita datang tadi sampai ini abis ini pasti ngobrol lagi nih. ngobrol lagi Pasti, nih. kan? Pasti, Walaupun iya. kalau di podcast itu 5 jam ya kan. Bukan masalah konten 5 jam. Yang ngedit, Bro. Iya betul. Ngerender udah lama ngerender loh. Berat udah. Ini kapan selesainya sih render ini masih gitu. Bete kan. Ya kayak gitulah. Mendingan kita nanti
ngobrol hal yang baru lagi, ngobrol yang baru lagi. Karena ingat, sesuatu yang udah kita buat adalah untuk hari ini dan yang akan datang, bro. Kayak gitu. Thank you banget, bro. Thank you. Jangan kapok-kapok. Gua makasih banget udah mau ngobrol ya kan. Mudah-mudahan obrolan kita ini bawa manfaat buat orang banyak. Amin. Kami juga Amin. Cipro mengucapkan terima kasih udah diundang ke Bisa sini, udah hadir di sini ya kan. Ya itu tadi yang apa? Kita pengen juga semoga Angga The Porter dengan broadcast ini menjadi tampungan para YouTuber. Amin. Ya, kayak gitu ya. Sekian guys semuanya. Bye. Cipro Official. Give applause.